Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Geosoftware ID semuanya. Selamat malam gitu ya di waktu setengah tujuh malam ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati perwakilan dari PT Geo Apps Indonesia, lalu ada pemateri hebat kita di Geosoftware Regular kelas ini yang nantinya juga akan kita berkenalan gitu ya sebelum memasuki sesi pematerian. Lalu dan saya banggakan juga teman-teman peserta GRC nih di sesi pertama eh, saat ini. Selamat datang di Geosoftware Regular Class atau disingkat juga GRC di sesi pertama. Pada pelatihan kali ini itu kita akan membahas tema yang cukup hangat nih di dunia beberapa hari atau minggu ke belakang, yaitu tentang pembuatan Google Earth Engine Apps untuk visualisasi hotspot serta tingkat keparahan dan distribusi asap kebakaran menggunakan citra resolusi menengah gitu ya di studi kasus dan juga rendah dengan studi kasusnya itu kebakaran di wilayah California, Amerika Serikat. Nah, sebelum itu GRC ini merupakan program pelatihan online reguler dari Geosoftware ID yang insya Allah setiap bulannya akan diselenggarakan yang kami untuk mendukung pengembangan kemampuan geoscience berbasis data dan juga teknologi yang terbuka atau open source. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Farah Fadilah sebagai moderator yang akan memandu dalam pelatihan kali ini gitu ya dari sesi 1 hingga sesi 4 nanti. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan juga saya memperkenalkan diri sekaligus sedikit tentang Geosoftware ID itu seperti apa. PT Gaps Indonesia atau yang dikenal teman-teman Geosoftware ID gitu ya di media sosial kami itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang geoscience. Kami memiliki visi besar menjadi pusat pendidikan, pengembangan, dan inovasi teknologi geoscience berbasis data dan juga informasi yang terbuka tentunya. Nah, sebelum kita memulai sesi pertama, izinkan saya juga ya untuk menyampaikan beberapa tata tertib pelatihan yang harus dipatuhi bersama ketika selama sesi pematerian. Kita akan share screen dulu. Oke, sebelumnya teman-teman juga sudah mengetahui gitu ya, sesi 1, sesi 2, 3, dan 4 ini akan diselenggarakan di hari Jumat tanggal hingga Sabtu tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 14 dan 15. Di mana dengan judulnya pembuatan Google Earth Engine Apps untuk visualisasi hotspot serta tingkat keparahan dan distribusi asap kebakaran menggunakan berbagai citra yang akan kita explore nih bareng-bareng selama 4 sesi ini. Nah, pertama, ini panitia tidak ada akan membagikan link presensi tentunya, namun peserta wajib gitu ya untuk mengganti username Zoom-nya diharapkan dengan format grc underscore nama lengkap. Lalu di grup WhatsApp ini digunakan sebagai pusat informasi bagi peserta pelatihan nantinya. Jadi teman-teman juga harus menyimak, harus memantau juga di grup pelatihan ada apa saja share-share yang di-sharekan oleh admin baik data pelatihan, Zoom, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan. Lalu informasi yang kedua, ini terdapat dua jenis sertifikat ya teman-teman. Yang pertama, Certificate of Participation didapatkan oleh seluruh peserta nih teman-teman yang mendaftar pelatihan kali ini. Jadi tenang saja, tentu teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang wajib akan dibagikan. Yang kedua, ini opsional, Certificate of Completion didapatkan oleh peserta hanya yang mengerjakan mini projectnya saja. Pokoknya apapun yang terjadi Ada di Banjar aja. ini project yang akan ditugaskan kepada teman-teman di akhir sesi nanti untuk dikerjakan dan juga kalau bisa juga diposting gitu ya di media sosial akan bisa menjadi portofolio teman-teman semuanya. Lalu yang selanjutnya akses live Zoom session, akses full bahan paparan dan atau data pelatihan serta file recording itu teman-teman sudah pasti akan didapatkan dan di-share di grup WhatsApp-nya. Lalu selanjutnya panitia akan membagikan link Slido untuk pertanyaan secara tertulis. Lalu setelah pemaparan materi selesai akan ada sesi break dulu selama 5 menit serta peserta dapat bertanya secara langsung dengan jumlah penanya yang terbatas di akhir sesi nanti. Jadi teman-teman untuk chat Zoom itu akan dinonaktifkan terlebih dahulu ketika teman-teman ada kendala atau ada yang
ingin ditanyakan kepada kami ataupun pemateri itu menggunakan link Slido yang akan di-sharekan. Lalu juga nanti di akhir sesi teman-teman bisa secara langsung raise hand dan juga open mic nih untuk bisa bertanya terkait pematerian di sesi pertama ini. Lalu teman-teman, ini merupakan profil pemateri dari pelatihan GAPS ini, yaitu Kang Muhammad Rifki Naufal, di mana Kang Iki ini pendidikannya seperti yang udah teman-teman lihat gitu ya, ada di UPI, BINUS, Pelita Harapan, dan juga UGM. Lalu untuk experience-nya juga sangat amat banyak, ini hanya sebagian kecil saja yang aku cantumkan. Ada RDTR sebagai drafternya, lalu instruktur di WebGIS Development, lalu sebagai instruktur for GIS SKKNI level 4 dan banyak lainnya. Lalu pencapaiannya juga ada the highest score in GIS Competition Entrance Exam out of 80 participation di SIMAKUM 2021, lalu ada first winner of Massive Online Open course. Lalu juga untuk skillnya ini sangat banyak, ada GIS, ada ArcGIS, lalu web development, VSC, data analysis, GE, data visualization, dan web GIS development. Dan tentunya kalau teman-teman ingin eh, melihat nih lebih jauh tentang Kang Iki, itu bisa dapat melihat dari link portofolio yang sudah ada di pojok kiri bawah. Nah, mungkin itu dari hal yang bisa aku sampaikan terkait tata tertib yang harus dipatuhi dalam sesi pertama ini. Mungkin Kang Iki sudah hadir dan siap. Ya, halo, sudah hadir, sudah siap. Oh ya, sebentar. Untuk suaranya apakah sudah terdengar semuanya? Kang Iki bisa diperbesar suaranya. Ya, halo, ada suaranya? Aman, Kang. Oke, Oke. kalau udah siap, semuanya mungkin bisa diserahkan langsung ke Kang Iki ya. Sepenuhnya layar dan waktu dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ferel selaku salah satu perwakilan sekaligus moderator dari GeoSoftware pada acara pelatihan kali ini ya di regular class geosoftware.id yang akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Nah, tadi mungkin sudah sedikit dipaparkan gitu ya profil saya gitu oleh Mas Ferel tadi. Mungkin saya mau perkenalkan diri secara singkat lagi. Perkenalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua, nama saya Muhammad Rifki Noval. Saya lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan alhamdulillah saya sempat beberapa kali mengisi beberapa pelatihan gitu ya, khususnya di bidang penginderaan jauh menggunakan platform Google Earth Engine. Nah, pokoknya kalau pelatihan yang diisi oleh saya, kita tidak usah merasa saya yang paling jago atau apa enggak gitu, karena mentang-mentang saya pemateri tidak perlu. Di sini kita sharing session saja bersama, karena saya yakin di sini pun pasti ada yang lebih jago dari saya, ada yang lebih berpengalaman, ada yang sudah bergerak di bidang GE selama beberapa tahun. Kita sharing session saja. Saya punya kesalahan, para peserta silahkan mengkoreksi dan begitu pula sebaliknya. Nah, baik tanpa berpanjang lebar, mungkin langsung saja sebelum kita masuk ke sesi hands-on, saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai teori penginderaan jauh dan basic Google Earth Engine eh, untuk dipresentasikan. Karena itu saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya sebelum kita semua bareng-bareng melakukan sesi hands-on nanti di platform Google Engine, alangkah baiknya kita sama-sama meluruskan pemahaman kita. Kita mulai dari basic dulu, karena mungkin di sini rekan-rekan semua ada dari berbagai bidang ya. Ada yang mungkin dari bidang geografi, bidang PWK, atau bahkan mungkin bidang-bidang yang sebelumnya belum pernah menggunakan GE. Namun tenang saja, di sini kita akan belajar sama-sama dari dasar dari bagaimana cara kita melakukan coding gitu dengan bahasa JavaScript, bagaimana kita nanti mengoperasikan Google Earth Engine untuk berbagai analisis. Nah, namun hari ini kita akan mencobanya dari basic terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada 4 bahasan. Kita akan membahas mengenai apa itu penginderaan jauh, apa itu satelit dan bagaimana spesifikasinya, apa itu Google Earth Engine, serta apa itu JavaScript. Baik, kita langsung saja. Nah, penginderaan jauh. Nah,
apa sih itu penginderaan jauh gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu kawan-kawan semua ada yang pernah mendengar penginderaan jauh atau mungkin ada yang baru mendengar gitu. Apa sih itu penginderaan jauh? Kayak kalau dari bahasanya tuh ilmiah banget gitu ya, penginderaan gitu. Nah, tapi jangan khawatir gitu. Penginderaan jauh ini tidak sesulit itu untuk dipahami gitu. Nah, lalu kenapa sih harus belajar penginderaan jauh? Nah, jadi di sini saya membuat 4 icon gitu ya, yang mengartikan apa itu penginderaan jauh. Nah, di sini terlihat ada gambar tools ya, di sini ini tools, tengahnya ini bumi gitu, dan terlihat di atasnya ada satelit. Nah, setelah itu berubah menjadi suatu ide gitu. Nah, ide ini terbagi menjadi 3 gitu ya, baik peta, chart, dan diagram. Nah, jadi saya simplikasikan di sini, penginderaan jauh itu merupakan alat atau tools yang digunakan untuk mengekstrak informasi permukaan Alah. bumi. Eh, Mohon maaf, mungkin ada peserta yang bisa dikondisikan on mic-nya. Ya, ulang lagi. Jadi, penginderaan jauh merupakan tools untuk mengekstrak informasi permukaan bumi menggunakan citra satelit yang diubah menjadi suatu informasi geospasial yang berguna. Nah, informasi apa saja? Salah satunya dapat berupa peta, dapat berupa diagram, ataupun dapat berupa informasi kuantitatif gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu kawan-kawan semua pernah melihat ya dan tentunya sudah familiar gitu dengan gambar ini gitu. Ini tuh apa gitu. Nah, terlihat ya di sini kita memiliki kenampakan Pulau Kalimantan gitu. Oke, kita tahu ini Pulau Kalimantan. Tapi sebenarnya di gambar ini tuh apa sih? Apakah sebuah foto atau apa gitu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua selama ini berpikirnya kalau ini adalah foto, itu salah gitu ya. Bahkan saya dulu juga mikirnya itu foto gitu sebelum belajar penginderaan jauh. Namun setelah belajar penginderaan jauh, ternyata gambar ini tuh bukan hasil dari foto gitu, bukan hasil dari foto. Nah, tapi dari apa? Dari yang namanya citra satelit. Apa bedanya citra sama foto? Nah, kalau citra sama foto mungkin kalau dijelaskan secara teknis itu untuk orang awam seperti kita agak ribet gitu ya jelasinnya ya. Intinya kalau foto itu biasanya dipotret oleh kamera, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Sedangkan kalau citra itu didapatkan oleh sensor dari satelit. Nah, contoh. Nah, di sini ya, contoh dari citra satelit gitu. Kita kalau misalkan lihat citra satelit gitu, kalau kita zoom di Google Maps gitu salah satunya, kalau kita zoom dia nggak burik gitu ya, dia nggak kayak jadi buram gitu kalau di zoom semakin dekat, bahkan pada level terkecil pun kita dapat melihat berbagai kenampakan bangunan yang sangat jelas gitu. Nah, hal ini bisa terjadi karena berbagai citra satelit yang digabungkan dalam setiap level zoom yang berbeda gitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, tentunya ini memerlukan berbagai dataset citra satelit gitu dari mulai resolusi yang tinggi hingga resolusi yang rendah gitu sehingga inilah didapatkan output output yang sangat bermanfaat bagi kita semua gitu ya yang terbiasa buka Google Maps gitu wisata ini kan kita bisa lihat buka Maps. Nah, ini salah satu merupakan hasil yang sangat luar biasa gitu yang dihasilkan dari penginderaan jauh. Nah, karena itulah cukup penting gitu bagi kita untuk mempelajari penginderaan jauh. Oke, next. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit gitu ya skema sederhana dari penginderaan jauh itu. Nah, jadi gimana sih sebenarnya kita bisa dapetin hasil seperti ini? Nah, jadi gambar simpelnya seperti ini. Di tata surya kita, kita memiliki sumber utama yang dinamakan dengan matahari. Nah, matahari ini memancarkan sinarnya gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa penginderaan jauh, sinar matahari ini kita kenal dengan yang namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dipancarkan dari matahari, salah satunya sampai ke bumi nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, ketika sampai ke permukaan bumi, sebenarnya di sini tuh ada hal-hal yang lebih detail lagi. Nanti sinar tersebut itu mendapatkan beberapa perlakuan yang berbeda nih dari objek-objek yang ada di permukaan bumi. Ada yang diserap, ada yang dipantulkan, ada yang diserap lagi gitu. Nah, salah satunya ketika ada gelombang yang dipantulkan gitu ya oleh permukaan bumi gitu. Jadi sinar matahari sampai ke bumi terus dipantulkan kembali. Nah, disinilah satelit di luar bumi gitu ya yang ada di atmosfer sana menangkap sinar pantulan tersebut nih. Nah, ketika sinar tersebut ditangkap, nah nanti akan dideteksi oleh berbagai sensor yang ada di citra ini Bapak Ibu kawan-kawan semua di citra satelit ini. Nah, barulah dari citra satelit ini, ketika sudah didapatkan data-datanya, diolah sedemikian rupa, hasilnya akan dikirimkan ke yang namanya ground station yang ada di permukaan ini, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, barulah dari ground station,
nanti oleh ilmuwan sana akan diproses sehingga dipublikasikan untuk menjadi suatu data citra yang dapat kita manfaatkan gitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, contohnya adalah seperti yang tadi sudah kita lihat di sini. Begitu ya kurang lebih ini hanyalah skema sederhana gitu. Oh ya, untuk skema ini itu kita kenal dengan yang namanya penginderaan jauh pasif gitu ya. Nah, ada yang namanya penginderaan jauh aktif dan ada yang pasif gitu. Namun dalam pelatihan ini kita akan fokus membahas penginderaan jauh pasif gitu. Atau pasif itu artinya mengandalkan sinar matahari sebagai sumber utamanya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi tadi kan udah kita pelajari bahwa gambar ini bukan foto tapi citra. Citra itu didapatkan dari mana? Dari satelit. Skemanya bagaimana? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, namun sebenarnya apa sih yang ada di balik gambar ini gitu? Apa yang ada di balik gambar citra ini? Kenapa sih bisa warnanya itu warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna coklat dan lain sebagainya? Kenapa hutan itu warnanya hijau, kenapa laut warna biru? Nah, ada arti di balik semua ini Bapak Ibu kawan-kawan semua. Jadi apa yang ada di balik sini? Nah, inilah kita akan berkenalan yang namanya si jagoan kecil yang dikenal dengan nama pixel. Nah, mungkin Bapak Ibu kawan-kawan semua familiar ya dengan kalimat atau kata pixel ini gitu ya. Biasanya kalau kita digambar atau di foto kan ada pixel gitu ya. Nah, inilah yang salah satu komponen utama yang menyusun gambar yang seperti ada di sini gitu ya. Nah, jadi apa yang ada di balik sini itu kita kenal dengan yang namanya pixel. Nah, pixel pixel yang tadi itu berkumpul dengan pixel-pixel lain. Mereka berkumpul dan membentuk suatu perkumpulan. Nah, hingga menjadi tampilan grid seperti ini ya. Jadi pixel-pixel menyatu secara teratur dan tertata dengan sangat rapi. Nah, inilah yang nantinya kita kenal dengan sebutan namanya raster. Nah, mungkin Bapak Ibu kawan-kawan semua kalau yang pernah belajar JIS gitu ya, kita kenal yang namanya data raster dan data vektor. Nah, namun karena kita di sini pelatihannya penginderaan jauh, kita akan fokus di salah satu data yakni data raster. Nah, kalau data vektor itu kan seperti poligon, titik, dan lain. Nah, sedangkan kalau raster ini yang tadi sudah kita bahas dari tadi, yang kita kenal dengan namanya citra. Oke. Nah, di sini terlihat ya ada beberapa gambar. Nah, di sini saya coba jelaskan. Nah, tadi yang si jagoan kecil itu yang tadi sudah kita kenal, pixel ini memiliki suatu ukuran ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Jadi dia punya panjang dan lebarnya. Nah, tadi ketika pixel berkumpul dengan pixel-pixel lain, dia akan membentuk yang namanya grid ya. Grid dengan pixel-pixel yang ribuan, jumlahnya hingga ribuan, ratusan itu. Nah, ini akan membentuk tertata rapi seperti ini Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, terus tadi pertanyaan tadi, kenapa bisa warnanya itu beda-beda Bapak Ibu kawan-kawan semua? Kenapa ada yang warnanya hijau, kenapa ada yang merah, biru, dan lain sebagainya? Nah, jawabannya itu karena pixel itu tidak hanya sekedar pixel biasa. Nah, jadi di balik pixel itu sebenarnya ada angka nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Mungkin Bapak Ibu kawan-kawan semua ada yang udah tahu atau yang baru tahu. Nah, tapi mungkin yang baru tahu, intinya di balik tiap pixel ini itu memiliki angkanya masing-masing. Istilahnya kayak identitas lah gitu. Misal nih, di sini kita punya beberapa pixel dengan berbagai warna ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Pixel yang warna merah itu di baliknya punya angka 1. Pixel yang warna hijau punya angka 3. Pixel warna biru punya angka 2. Nah, jadi tiap-tiap angka yang ada di sini itu tentunya akan membedakan dengan pixel-pixel yang lain. Contohnya gini supaya lebih enak. Misalkan kalau kita lihat citra, kalau warna genteng warnanya apa? Biasanya merah ya atap rumah. Nah, kalau warna merah di citra, berarti nanti nilai yang ada di balik pixel tersebut, rumah itu angkanya 1 gitu. Lalu misalkan kita geser lagi, kita menemukan suatu vegetasi yang warnanya hijau. Nah, berarti vegetasi tersebut di balik pixel-pixelnya punya angka 3. Begitu pula misal kalau air warna biru nanti angkanya 2. Nah, jadi inilah angka-angka ini yang memberikan warna pada citra gitu. Nah, karena itulah kita dapat melihat citra itu sesuai dengan kenampakan aslinya. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita punya contoh berbagai citra ya. Di sini saya menampilkan ada citra Landsat, citra Sentinel, dan citra World View. Apa yang mendasarkan perbedaan antara ketiga ini? Terlihat jelas ya, kualitasnya dong. Kelihatan ya di sini Landsat 8, aduh ini nggak kelihatan ini gambar apa. Kita cuma bisa ngelihat secara sekilas ini ada warna hijau dikit, warna abu dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa ngelihat nih, ini tuh objek apa. Lalu di tengah ada Sentinel 2. Wah, di sini udah mulai jelas gitu ya. Kita bisa ngelihat, wah ini vegetasinya kebentuknya kayak begini bentuknya. Di sini tengahnya ada jalan gitu ya. Nah, ini udah mulai kebentuk nih.
Nah, lalu yang paling kanan ini sangat terlihat jelas dan sangat indah di mata ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Karena World View 4 ini kita bisa melihat berbagai objek yang terkecil sekalipun ya. Nah, kenapa sih citra ini bisa beda-beda gitu dan bisa ada yang buram dan ada yang jelas? Jawabannya ada di ukuran piksel yang tadi sudah kita bahas. Nah, contoh di Landsat 8 ini punya piksel panjang kali lebar ya. Nah, kenapa Landsat 8 terlihat buram? Karena tiap piksel yang dimilikinya itu punya panjang 30 meter dengan lebar 30 meter. Nah, sedangkan kita lihat yang Sentinel-2 ini punya piksel 10 meter, makanya terlihat lebih jelas. Kita lihat lagi yang Watch View 4 punya resolusi yang lebih bagus lagi nih, 0,3 meter, 30 cm. Nah, apa sih arti dari meter-meter di sini? Nah, jadi simpelnya begini, piksel itu mewakili objek terkecil yang bisa ditangkap di permukaan bumi. Misal gini, Bapak Ibu kawan-kawan semua, misalkan ada suatu bangunan ukurannya itu 15 kali 10 meter di permukaan bumi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Landsat 8, karena 15 kali 10 itu lebih rendah dari resolusi Landsat 8 yakni 30 meter, maka rumah tersebut tidak akan terlihat jelas Bapak Ibu kawan-kawan semua. Kenapa? Karena satu piksel itu masih belum bisa menangkap rumah itu secara detail. Nah, namun beda hal kalau misalkan rumah 10 kali 15 tadi kita lihat di World View 4 gitu. Tentunya pagar-pagarnya, kebunnya, dan lain sebagainya itu akan terlihat jelas. Nah, karena tiap piksel itu dapat, meng-capture gitu atau menangkap objek permukaan bumi itu lebih detail gitu. Nah, meter-meter yang tadi saya sebutkan ini akan kita kenal yang namanya resolusi spasial ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, jadi balik lagi resolusi spasial itu adalah ukuran piksel pada citra yang mewakili, ukuran di permukaan bumi tersebut gitu. Nah, nanti setiap citra itu tentunya akan memiliki resolusi yang berbeda-beda. Nah, nanti citra juga punya spesifikasinya sendiri. Nah, kita akan lihat setelah ini. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung gitu ya. Jadi, satelit pun punya spesifikasinya ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Sama ketika Bapak Ibu kawan-kawan semua mencari laptop, mencari HP, ada yang mau HP punya RAM-nya 8 GB dengan penyimpanan 128, ada yang penyimpanannya lebih besar lagi 256, ada yang kameranya lebih bagus punya 40 megapiksel, 60 megapiksel dan lain sebagainya. Nah, semakin bagus tentu semakin mahal gitu kan. Begitu pula dengan satelit, mereka punya spesifikasinya masing-masing. Nah, di sini kita akan melihat ya ada apa saja. Di sini saya merangkum ada 4 pembagian resolusi yang dimiliki oleh satelit ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Ada resolusi spasial, ada temporal, ada radiometrik dan spektral. Nah, yang pertama resolusi spasial yang tadi sudah kita bahas dari tadi, yakni ukuran terkecil suatu citra atau ukuran piksel dalam suatu citra ya. Nah, resolusi spasial ini biasanya terbagi dalam 3 ya kalau dalam dunia penginderaan jauh. Ada yang resolusinya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, semakin tinggi tadi ya semakin bagus kualitasnya, berarti angkanya semakin kecil. Contohnya World View tadi, semakin semakin resolusinya rendah berarti semakin buram gitu gambarnya, contohnya Landsat tadi. Lalu ada resolusi temporal. Nah, resolusi temporal ini interval akuisisi data citra tersebut. Nah, seperti yang Bapak Ibu kawan-kawan semua kita ketahui ya, citra itu mengorbit permukaan bumi gitu ya. Nah, jadi namanya mengorbit tentu perlu waktu perjalanan ya, perlu waktu tempuh perjalanan. Ada yang sehari, ada yang 8 hari sekali, ada yang 10 hari. Nah, itu yang kita kenal dengan resolusi temporal gitu ya. Tentunya semakin sedikit harinya, tentu semakin bagus gitu ya, apalagi untuk monitoring, kebutuhan monitoring gitu. Selanjutnya ada yang namanya resolusi radiometrik. Nah, radiometrik ini dikenal dengan tingkat keabuan. Nah, jadinya nanti akan ada yang kita kenal dengan istilah bit gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kawan-kawan semua pernah dengar, ada yang 8 bit, 10 bit, 12 bit, dan 16 bit. Lalu yang terakhir ada yang namanya resolusi spektral. Nah, resolusi spektral ini jumlah band atau sensor yang dimiliki tiap citra satelit. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, di sini saya akan membahas sedikit ya, kita terjun sedikit ke dunia fisika nih, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Ada kita kenal tadi ya, tadi saya sudah singgung, sinar matahari itu kalau dalam dunia fisika atau penginderaan jauh, itu kita kenal yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, jadi sinar matahari itu sebenarnya kan kalau kita dari mata manusia cuman warnanya kalau nggak putih atau nggak oranye gitu ya, kalau orang-orang yang suka senja gitu, kita ngelihatnya oranye. Nah, tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam sinar matahari itu punya berbagai gelombang yang sangat amat indah gitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, di sini saya akan cantumkan gambar yang memperlihatkan panjang gelombang yang ada di gelombang elektromagnetik ini. Nah, di sini ada yang namanya ultraviolet, ada yang namanya visible, infrared, microwave, hingga radio wave. Nah, semakin ke kanan, panjang gelombangnya artinya semakin panjang, semakin ke kiri ya semakin pendek.
Nah, dalam penginderaan jauh, nanti kita akan memanfaatkan nih Bapak Ibu kawan-kawan semua gelombang-gelombang ini untuk suatu keperluan tertentu gitu. Nah, salah satu contohnya yang biasanya kita gunakan itu adalah gelombang visible. Nah, namanya gelombang visible ini adalah gelombang cahaya tampak yang dapat dilihat oleh mata manusia. Ada warna merah, hijau, dan biru. Ya, seperti kita melihat kalau ada air warnanya biru, kita lihat vegetasi warnanya hijau, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada juga gelombang infrared nih. Nah, infrared ini nanti akan sangat berguna nih dan akan kita manfaatkan untuk monitoring kebakaran hutan nanti gitu. Nah, gelombang infrared ini itu punya panjang gelombang yang lebih panjang tentunya dibanding panjang gelombang visible. Nah, biasanya kalau kita tadi yang saya bahas ya, kita membahas penginderaan jauh pasif gitu. Penginderaan jauh pasif biasanya menggunakan dua gelombang yang ada di sini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua, menggunakan yang visible dan infrared. Nah, nanti ada satu lagi yang namanya penginderaan jauh aktif, biasanya dia akan memanfaatkan panjang gelombang microwave dan radio wave. Nah, biasanya ini yang kita kenal ya dengan yang namanya radar ya, citra radar. Nah, namun dalam pelatihan ini kita akan memfokus pada panjang gelombang yang ada di sini. Nah, di sini saya memberikan sedikit contoh gitu ya mengenai band-band atau sensor yang dimiliki oleh Citra Landsat 8. Nah, tadi kan ada yang namanya resolusi spektra gitu ya. Nah, inilah salah satu contohnya. Misalkan Landsat 8 nih, di sini Landsat 8 punya 11 band ya Bapak Ibu kawan-kawan semua nih. Nah, apa sih perbedaan tiap-tiap band yang ada di sini? Nah, tiap-tiap band yang ada di sini itu pertama memiliki panjang gelombang yang berbeda tentunya ya. Lalu yang kedua memiliki resolusi yang berbeda juga gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini kita punya band 4, band 3, dan band 2 ada red, green, blue gitu. Nah, red, green, blue ini ada di panjang gelombang sekian gitu ya. Nah, kalau kita balik ke sini, red, green, blue tadi itu ada di panjang gelombang yang ada di sini. Begitu. Nah, lalu selanjutnya ada juga near dan SWIR gitu ya. Ada di 0,8 bahkan hingga 2 mikrometer gitu ya. Nah, kalau kita balik itu sudah menyentuh di angka sini gitu ya untuk near dan SWIR. Jadi kalau ngebedain itu tujuannya apa gitu? Nah, tujuannya itu tiap band yang ada di sini nanti bisa kita manfaatkan untuk berbagai bidang yang berbeda-beda. Misal, kalau untuk analisis vegetasi, band yang dimanfaatkan itu biasanya band infrared ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Kenapa? Karena band infrared itu eh memantul band infrared itu dipantulkan oleh tumbuhan sehingga sinar itu sampai ke sensor dengan banyak gitu. Karena itulah band infrared dapat kita gunakan untuk tumbuhan. Atau misal untuk analisis lain, misalkan analisis terkait tanah. Nah, biasanya itu SWIR yang dimanfaatkan. Nah, jadi intinya tiap perbedaan panjang gelombang di sini itu akan dibedakan juga untuk pengaplikasiannya gitu. Selanjutnya, nah ini ada salah satu contoh lagi ya. Dari citra yang namanya Sentinel-2. Nah, kalau kita lihat ini Sentinel-2 cuman punya band sampai band 10 gitu ya, dibeda dengan Landsat 8 yang hingga band 11. Nah, kalau yang ingin membedakan apa perbedaan Landsat 8 dan Sentinel-2, kalau Landsat 8 itu punya band yang namanya thermal nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, thermal ini biasanya digunakan untuk mendeteksi suhu permukaan. Sedangkan kalau di Sentinel-2 kekurangannya dia tidak punya band thermal. Nah, namun kelebihannya dia punya vegetation rate edge ini gitu, yang mana dia memiliki 3 band yang khusus dapat dimanfaatkan untuk analisis tumbuhan atau vegetasi lebih lanjut. Lanjut. Nah, sekarang kita tadi udah membahas ya sedikit teori gitu mengenai penginderaan jauh. Nah, bagi Bapak Ibu kawan-kawan semua yang minat terkait teori yang lebih dalam, itu aduh masih luas banget lah gitu. Karena penginderaan jauh itu lebih besar teorinya gitu dibandingkan praktiknya gitu. Berbeda dengan SIG gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu minat silahkan bisa dipelajari lagi masing-masing. Nah, namun dalam pelatihan ini kita meluruskan pemahaman supaya kita memiliki basic yang sama dari nol. Selanjutnya kita masuk ke Google Earth Engine. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu Google Earth Engine? Nah, Google Earth Engine ini merupakan platform penginderaan jauh yang dapat dimanfaatkan untuk analisis data geospasial nih melalui berbagai dataset citra yang tersedia yang dilakukan secara cloud computing. Nah, kenapa sih kita harus belajar dan kita harus jago untuk menggunakan Google Earth Engine? Karena Bapak Ibu kawan-kawan semua, platform penginderaan jauh itu nggak hanya Google Earth Engine ya, atau GE gitu, saya singkat. Nah, ada banyak, ada Envy, ada Snap, bahkan sekarang software GIS sudah modern ya, udah bisa analisis penginderaan jauh seperti ArcGIS, QGIS, dan lain sebagainya. Namun kenapa sih kita di sini GE gitu? Kita pilih GE kenapa? Nah, jadi di sini saya rangkum GE itu punya 3 kelebihan. Pertama, machine learning atau supervised unsupervised. Nah, jadi GE ini punya kelebihan salah satunya memiliki fitur machine learning yang cukup mumpuni gitu ya, yang sudah disediakan bawaan langsung dari GE itu sendiri dan dilakukan secara cloud computing, jadi tidak memberatkan laptop penyimpanan masing-masing.
Nah, lalu yang kedua, gaya ini sangat cocok dilakukan untuk melakukan multitemporal. Nah, kenapa? Nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Lalu yang terakhir, gaya ini sangat cocok ketika kita ingin melakukan analisis penginderaan jauh secara computation dan menggunakan function. Misalkan seperti kita menganalisis indeks-indeks atau menganalisis segala sesuatu yang memerlukan manipulasi pixel yang ada di citra. Nah, gaya ini sangat cocok gitu. Lanjut. Nah, jadi di sini sebagai contoh gitu ya, kenapa GE? Nah, kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua nih yang pernah ngalamin misalkan ada kajian atau penelitian atau project untuk menganalisis suatu multitemporal tapi dilakukan di ArcGIS misal. Misalkan saya ingin analisis perubahan penggunaan lahan dari tahun 2000 hingga tahun 2020 di setiap tahunnya menggunakan citra Landsat misal. Nah, itu pasti repot banget, PR-nya banyak. Kenapa? Pertama, kita harus mendownload 20 citra Landsat. Nah, tiap citra Landsat itu punya berapa giga? Kurang lebih punya 1 giga. Kalau 20 berarti 20 giga. Pertama, Bapak Ibu kawan-kawan semua perlu menyiapkan 20 giga penyimpanan dan kuota ya untuk mendownload citra tersebut. Nah, lalu selain itu, nanti ketika kita masukkan citra-citra tersebut ke dalam ArcGIS, tentunya akan berat. Bayangkan saja 20 citra langsung dimasukkan ke dalam ArcGIS, lalu kita olah satu persatu gitu. Mungkin bisa ya menggunakan workflow, tapi kan tetap satu persatu gitu. Nah, itu kan tetap saja akan memberatkan device Bapak Ibu kawan-kawan semua. Namun kalau kita menggunakan Google Earth Engine, it's very powerful gitu. Ini sangat powerful, bahkan dengan multitemporal pun kita tidak perlu menggunakan laptop yang gahar, laptop gaming, punya spek bagus gitu. Asal kita punya internet koneksi yang stabil, satu provinsi multitemporal pun itu tidak terlalu sulit dan tidak repot gitu. Kita tidak perlu melakukan penyimpanan, apa kita hanya menyiapkan akses internet saja. GE sudah bisa melakukan ini. Lalu, nah dengan GE ini ya tadi kita contoh di sini saya punya 10 citra, kita dapat menghemat 10 giga penyimpanan pada laptop kita, menghemat kuota juga, kita menghemat waktu pemrosesan karena dilakukan di server. Nah, karena di server, namanya server ya, pernah mendengar ya namanya server, pasti mumpuni banget lah, tidak perlu meragukan lagi. Nah, karena itu ini sangat cocok gitu untuk dilakukan pemrosesan citra-citra yang besar dan banyak gitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, lanjut. Kita akan masuk ke bahasa pemrograman JavaScript. Nah, mungkin Bapak Ibu kawan-kawan semua pernah dengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar juga ya yang namanya JavaScript. Nah, jadi JavaScript ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang ada di Google Earth Engine. Nah, jadi bahasa pemrograman ini sama seperti bahasa manusia lah. Kita punya berbagai bahasa kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Arab dan lain sebagainya. Begitu pula dalam dunia teknologi nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Bahasa itu ada banyak, ada JavaScript, ada Python, ada C, C++, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan nih di Google Earth Engine ini menggunakan bahasa yang namanya bahasa JavaScript. Aduh, kayaknya bahasa JavaScript kayak ribet banget gitu dan kayak berat banget dibahas. Tenang saja Bapak Ibu kawan-kawan semua. Bahasa pemrograman itu kalau kita udah jago, jago. Ah iya iyalah gitu. Bercanda-bercanda. Jadi kalau bahasa pemrograman itu walaupun memang agak kompleks gitu ya, tapi selama kita menguasai beberapa hal, kita tidak perlu khawatir, kita pasti akan bisa eh mempelajari bahasa tersebut dan mengaplikasikannya di Google Earth Engine. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya ya, bagaimana bahasa itu tidak sesulit dan tidak sepusing itu gitu di mata kita semua. Nah ini ya, aduh saya nggak paham coding, tenang saja gitu. Kita akan belajar basic sama-sama dari sini, dari pelatihan ini. Sehingga harapannya Bapak Ibu kawan-kawan semua, at least gitu ya, setidaknya bisa menggunakan gaya ini dengan bahasa JavaScript basic gitu. Nah di sini saya punya contoh ya. Nah mungkin karena di sini link Zoom-nya chat Zoom dimatikan, jadi saya langsung saja gitu. Nah di sini misal ya, ini saya kasih contoh salah satu contoh pertama. Mudahnya coding itu bagaimana? Di sini kita punya 3 variabel. Ada variabel A 10, lalu kita punya variabel B namanya 15. Nah, lalu kita punya variabel C nih. Variabel C ini variabel A ditambah dengan variabel B. Nah, hasilnya C ini berapa? Nah, ini salah satu penerapan ya, salah satu penerapan sederhana dalam dunia programming. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Ya, ini matematika biasa ya. Kita tinggal menjumlahkan saja A tambah B, A-nya 10, B-nya 15 gitu. Jadi variabel C angkanya berapa? 10 tambah 15 hasilnya adalah 25. Nah, itu ya. Jadi ini basic matematika gitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Lanjut. Nah, contoh di sini saya punya contoh kedua. Misalkan saya punya nama variabel nama dengan value-nya itu atau nilainya Anwar. Lalu saya juga punya variabel asal dengan value-nya itu Jakarta. Di sini saya panggil yang namanya print
dalam kurung nama, koma, dari, koma, asal, tutup kurung. Nah, outputnya ini apa nih? Nah, kira-kira pertama cara kita ngelihat ini, kita bisa mengerti print ini dari bahasa Inggris ya. Print ya, print itu ngeprint gitu ya, ngeprint atau menampilkan suatu output. Lalu dalamnya ini kita memanggil variabel tadi ya, variabelnya ada variabel nama kita panggil. Nama ini value-nya apa? Anwar. Berarti print dalam kurung Anwar. Nah, asalnya apa nih? Asalnya dari Jakarta. Nah, jadi outputnya adalah menampilkan suatu teks dengan value-nya Anwar dari Jakarta. Nah, jadi begitu ya. Jadi memang kalau kita bisa punya basic bahasa Inggris, setidaknya kita bisa apa ya, menerka-nerka lah, mengasumsikan function ini tuh buat apa gitu tujuannya. Nah, ini kan print gitu ya. Print berarti nggak jauh bakal kayak mungkin menampilkan output atau apa. Nah, ternyata print ini untuk menampilkan suatu informasi yang ada gitu. Oke, contoh selanjutnya. Nah, di sini kita melakukan yang namanya import peta underscore kebakaran. Oh, berarti peta kebakaran ini suatu variabel. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya map dot add layer dalam kurung peta kebakaran. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua belum pernah menggunakan GE sama sekali dan belum pernah menggunakan JavaScript sama sekali, dengan punya intuisi bahasa Inggris pun kita mendapat apa ya? Bakal tahu lah ini tuh kayaknya map kan peta ya. Add layer itu menambahkan layer. Berarti kayaknya ini tujuannya buat tampilin si layer ini ke dalam peta. Peta apa yang ditampilin? Yakni peta kebakaran. Nah, jadi begitu ya. Jadi selama kita punya basic matematika, kita punya basic bahasa Inggris, bahasa pemrograman JavaScript itu tidak sesulit dan tidak sepusing yang dibayangkan Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, ini ada contoh lain di sini masih import yang tadi, lalu kita menampilkan map center object gitu. Nah, ini apa yang terjadi? Baik lagi, center object kalau diartikan dalam bahasa Inggris artinya center itu berarti kita memposisikan di tengah, objek itu ya objek gitu. Nah, berarti kita artinya si peta ini kita atur tampilannya ke peta kebakaran. Nah, kan kayak begitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu kawan-kawan semua jangan khawatir nih kalau misalkan ada yang dari nol, ada yang belum pernah mencoba sama sekali. Selama Bapak Ibu kawan-kawan semua punya basic bahasa Inggris, punya basic matematika, dan punya kegemaran banyak membaca nih ya. Ini mungkin perlu ditekankan gitu, karena kalau kita terjun ke yang namanya programming, banyak membaca itu hal yang wajib gitu ya. Dan yang terakhir adalah latihan dan latihan. Nah, insya Allah Bapak Ibu kawan-kawan semua akan bisa menggunakan bahasa pemrograman JavaScript khususnya untuk di bidang Google Earth Engine gitu ya. Nah, jadi itu ya sedikit pemaparan mengenai teori dasar penginderaan jauh. Tadi kita juga sudah membahas mengenai citra satelit, spesifikasinya bagaimana dan beberapa contoh citra. Nah, lalu kita masuk ke JavaScript, kita mempelajari bagaimana dasar-dasar JavaScript tadi gitu ya, secara gambaran kasarnya bagaimana kita sudah lihat. Sekarang saatnya hal yang seru, yakni kita langsung masuk ke sesi hands-on untuk memulai menggunakan platform Google Earth Engine ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, harapannya Bapak Ibu kawan-kawan semua di sini sudah mendownload ya modul-modul yang sudah disediakan oleh panitia serta bahan dan data pelatihan yang sudah di-share melalui Google Drive. Silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua untuk siapkan, dibuka gitu ya si eh, modul dan datanya. Nah, kita akan mulai dari basic ya Bapak Ibu kawan semua. Nah, oh ya mungkin bentar. Sebelum masuk ke hands on, di sini saya jawab dulu ya. Oke, jadi di sini mungkin saya sekalian menekankan gitu ya dan sekalian mengarahkan kepada Bapak Ibu kawan-kawan semua nih. Untuk kedepannya, untuk 4 sesi kedepannya, ketika memiliki pertanyaan, silahkan boleh disampaikan di Slido yang sudah disampaikan oleh panitia nih. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, nanti ini penekanan mungkin ya. Kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua punya kendala apapun, silahkan disampaikan di sini. Nah, khususnya nih, kalau misalkan kendalanya error, itu boleh ditaruh nanti penjelasan errornya serta link Google Earth Engine-nya gitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, nanti gimana cara buat link Google Earth Engine-nya akan saya sampaikan setelah ini. Nah, namun nanti istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau punya error silahkan di
disampaikan di sini dan ditaruh linknya gitu. Karena kalau naruh script di sini itu nggak akan muat gitu karena Slido ini terbatas gitu ya, tidak bisa panjang-panjang gitu naruh teksnya. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba menjawab dulu ya pertanyaan sebelum kita masuk ke hands on. Nah, pertama, halo Mas Fikri, menarik sekali ini ilmunya ya. Alhamdulillah ya, semoga kita semua bisa belajar bareng-bareng di sini gitu ya. Kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama. Nah, tadi kan citra ya satelit yang dipakai untuk dia itu ada tiga. Landsat 8, Sentinel 2, Warframe 4. Nah, untuk satelitnya apakah hanya tiga saja gitu? Oke, nah jadi sebenarnya tadi yang saya sampaikan di link di presentasi tadi, itu hanya contoh saja ya Bapak Ibu kawan-kawan semua, hanya contoh kecil saja. Nah, di dunia ini gitu, citra satelit ini yang bisa digunakan untuk pengindaan jauh itu ada banyak gitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Ada Landsat 8, ada Sentinel 2. Nah, nanti ini akan kita eksplorasi lah sebentar gitu di platform GE. Di GE ini ada citra apa saja. Intinya tidak sebatas citra ini, tiga citra ini gitu ya. Nah, namun perlu digarisbawahi, citra-citra yang ada di G ini hanya citra-citra yang gratis saja ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mencari citra-citra berbayar gitu, seperti Warframe 4 yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, itu citra berbayar salah satunya. Nah, itu mohon maaf dan sangat disayangkan tidak bisa kita akses menggunakan Google Earth Engine. Karena gimana cara aksesnya? Ya kita bayar gitu. Kalau nggak bayar, kita mengajukan biasanya kalau misalkan Bapak Ibu ada yang di bidang akademisi itu bisa mengajukan ke 8 BRIN gitu untuk eh, permintaan citra tersebut. Begitu ya. Nanti kita akan overview sedikit gitu citra apa saja yang tersedia. Citra resolusi terbaik yang bisa diakses di Geni apa ya Kak? Oke, baik. Jadi sejauh ini selama saya menggunakan GE, biasanya kalau saya cari resolusi terbaik itu sejauh ini masih Sentinel 2 ya, karena memiliki resolusi spasial 10 meter dengan cakupan dunia gitu. Nah, jadi kalau misalkan citra-citra lain yang jauh lebih bagus dari Sentinel 2 itu biasanya sudah berbayar gitu, seperti misal Modis atau Citra Spot atau apa yang resolusinya sudah di bawah 10 meter, ada yang hingga 1 meter atau bahkan hingga sentimeter. Nah, itu tidak tersedia gitu ya. Sejauh ini hanya Citra Sentinel 2 saja. Oke. Nah, kalau untuk klorofil A, kira-kira rekomendasi satelit yang digunakannya itu apa ya, Mas? Oh, ini udah masuk ke tematik lagi gitu ya. Nah, jadi kalau klorofil A ini, walaupun ini tidak dibahas di sesi pelatihan, untuk information saja, itu ada yang namanya citra modis ya, citra modis. Nah, citra modis ini punya yang namanya modis aqua, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, nanti mungkin intinya modis aqua ini punya band namanya klorofil A gitu, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, ini mungkin bisa bisa dicari gitu ya di sini, aqua modis. Nah, ini silakan mungkin ini saya reply kalau masih apa namanya penasaran silakan bisa dibaca gitu ya. Namun saya spill saja ini ada citra namanya modis gitu. Nah, ini saya juga dulu waktu tugas kuliah saya pakai citra ini gitu untuk analisis klorofil A salah satunya untuk ZPPI. Oke, nah ini sudah kita ini. Oke. Bagaimana citra satelit melakukan klasifikasi ketika di resolusi 30 meter? Ada beberapa objek yang berbeda. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Ini tadi sangat menyimak terkait resolusi yang saya jelaskan. Mungkin ini sebentar saja gitu ya. Ini saya coba tampilkan menggunakan Paint. Nah, jadi nanti misalkan ya dalam katakan kita punya citra Landsat 8 eh, resolusi 30 meter. Nah, sedangkan dalam resolusi 30 meter ini ada beberapa objek di dalamnya gitu ya. Katakan di sini ada kebunnya. Lalu misalkan di sini dia punya sorry. Nah, terus di sini misalkan dia ada rumah gitu ya dengan atapnya segini gitu. Nah, di situ dia punya kolamnya lagi, kolam ikan misalkan aduh, kayak begini. Nah, misalkan begini. Nah, misalkan ada 3 objek di dalam 1 pixel. Nah, gimana cara citra itu menentukan? Nah, jadi ketika citra itu mendeteksi permukaan bumi gitu dengan berbagai objek di dalamnya, lalu dalam 1 pixel itu ada beberapa objek di dalamnya. Nah, nanti di sini akan dikalkulasikan nih akan di istilahnya kalau bahasa awamnya mah dirata-ratakan lah Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan ya tiap perbedaan warna ini mewakili perbedaan apa? Perbedaan nilai betul. Nah, misalkan biru ini nilainya 1, hijau ini nilainya 2, sedangkan yang merah ini nilainya 3. Nah, namun karena yang merah ini lebih besar ya cakupannya dibanding warna biru dan warna hijau. Nah, nanti mungkin akan menghasilkan pixel yang warnanya lebih dominan ke warna merah nih karena nilai pixelnya lebih cakupannya lebih besar dengan objek-objek lainnya. Nah, itulah yang kita kenal dengan yang namanya mix pixel gitu ya. Jadi dalam pixel itu ada objek-objek tertentu. Nah, itu teknis banget lah istilahnya begitu, tapi gambaran umumnya seperti itu. Oke, nah apa perbedaan gelombang pendek dan gelombang panjang? Nah, perbedaan gelombang pendek dan gelombang panjang
yang ada di sini ya tadi saya tampilkan. Oke. Nah, perbedaan panjang gelombang yang pendek dan yang panjang itu biasanya akan menimbulkan efek yang berbeda lah istilahnya begitu. Efek apa nih? Contohnya gini. Begini Bapak Ibu kawan-kawan semua. Apa ya namanya? Bayangkan setiap panjang gelombang yang ada di sini itu merupakan anak kecil yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya sedih dan ceria dan lain sebagainya. Nah, begitu pula panjang gelombang nih punya sifatnya masing-masing. Nah, contohnya misal tadi ya saya sudah spill yang namanya infrared. Nah, karakteristik khusus dari infrared ini itu akan mendeteksi tumbuhan lebih hebat dibandingkan gelombang lain gitu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan panjang gelombang yang dimilikinya. Nah, kalau misalkan lebih detail lagi masih penasaran kenapa sih tumbuhan memantulkan infrared gitu. Karena tumbuhan memiliki zat klorofil di dalamnya. Nah, yang dimana klorofil ini memiliki sifat lagi nih. Sifatnya itu memantulkan panjang gelombang infrared gitu. Nah, karena itulah infrared ini cocok untuk tumbuhan. Nah, begitu pula untuk panjang gelombang lain. Nah, misalkan microwave gitu, Pak. Panjang gelombang microwave ini lebih panjang dibandingkan panjang gelombang visible yang infrared gitu ya. Nah, microwave ini semakin panjang gelombangnya biasanya kalau secara sederhananya itu semakin mudah penetrasi atau menembus objek yang ada di permukaan bumi. Nah, contoh dari microwave dan radio wave itu radar gitu ya. Nah, radar itu biasanya digunakan untuk citra yang bebas awan. Nah, kenapa bisa? Karena awan itu bisa ditembus oleh panjang gelombang microwave dan radio wave. Nah, jadi intinya semakin panjang gelombangnya biasanya penetrasinya semakin baik. Dan perbedaan panjang gelombang itu mengindikasikan perbedaan sifat masing-masing. Simpelnya seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu ya. Nanti akan saya lanjut bahas lagi. Kita sambil berjalan supaya semua bisa sambil menyimak. Ini silakan kalau misalkan masih ada yang mau bertanya di sini nanti ditaruh dulu saja. Sini akan saya jawab. Sekarang kita masuk lagi dulu ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua ke sesi ke sesi hands on. Silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua ya. Di sini insya Allah saya akan nggak terlalu cepat-cepat lah gitu hands on-nya supaya Bapak Ibu kawan-kawan semua bisa sambil menyimak dan mengikuti gitu. Oh ya mungkin boleh minta ya untuk panitia terkait link link docs yang nanti bisa digunakan untuk apa namanya real time kode gitu supaya nanti kalau ada error peserta bisa apa namanya bisa ambil copy paste dari sana gitu. Mungkin boleh disiapkan dan nanti di share gitu ya baik di peserta dan ataupun di Zoom ini. Terima kasih. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua buka Google Chrome masing-masing di device Bapak Ibu kawan-kawan semua. Silakan dibuka terlebih dahulu. Nah, silahkan di sini kita search ya namanya Google Earth Engine ya. Google Earth Engine aja biasa ketik biasa gitu ya di laman pencarian. Nah, begini ya Google Earth Engine. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, yang paling atas ini ada website yang namanya earthengine.google.com. Nah, silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua akses link yang ada di sini. Ini saya sambil copy link juga ya di chat Zoom yang ada di sini. Nah, di modul pun sudah disediakan ya linknya. Nah, kita buka Google Earth Engine ini. Nah, di sini Bapak Ibu kawan-kawan semua merupakan laman resmi gitu ya yang dimiliki Google gitu. Nah, jadi Google Earth Engine ini dikelola oleh Google, didevelop oleh tim Google dan disediakan oleh Google. Nah, ini adalah website resminya gitu. Nah, di sini tadi ada pertanyaan ya, citra apa saja gitu yang tersedia di GE gitu khususnya. Nah, di sini saya navigasi dulu ke dataset sebelum kita masuk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua penasaran sih ada citra apa aja nih yang ada di GE yang bisa saya pakai untuk analisis saya, bisa lihat di sini gitu ya. Saya copy lagi. Nah, di sini bisa kita scroll ya, ada berbagai citra satelit yang tersedia nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Bahkan di sini sudah dikategorikan. Nah, tadi kan ada Jadi yang nanya kalau misalkan, kalau kacang nggak apa-apa. nah di sini ada citranya ya, misalkan ada yang untuk surface temperature atau suhu permukaan, ada yang untuk climate, ada yang untuk atmosfer hingga cuaca gitu. Nah, di sini bahkan Google ini rapih gitu ya, sudah mengkategorikan sesuai penggunaannya.
Nah, lalu di sini kita scroll lagi ke bawah, ada beberapa citra yang tersedia nih. Saya zoom out supaya lebih mudah. Ada yang namanya Landsat, ada yang namanya Lens Sentinel, ada yang namanya Modis. Nah, ada juga ini ya. Nah, High Resolution Imagery ini biasanya sifatnya sampel gitu ya, dan hanya ada di US saja biasanya. Jadi tidak ada nih kalau di Indonesia kalau kita ingin mengakses GE ini. Nah, lalu juga sini ada citra yang udah jadi nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Jadi citra yang udah jadi ini, citra yang disediakan oleh Google itu sendiri supaya kita bisa langsung menggunakannya. Misalkan di sini ada tentang terrain ya atau kenampakan topografi, ada land cover. Nah, jadi land cover juga sebenarnya sudah tersedia nih citra khususnya di Google Earth Engine ini. Ada Cochrane dan lain sebagainya. Nah, ini juga Landsat ini misalkan kita lihat di sini juga ada pembagiannya juga ya. Karena Landsat ini kan punya beberapa versi ya, ada Landsat 9 dan Landsat 8, Landsat 7. Nah, ini bisa kita akses selama ada di sini berarti di GE ini bisa kita gunakan. Nah, lalu misalkan contoh nih Sentinel. Nah, Sentinel ini adalah salah satu citra yang akan kita gunakan di sesi satu ini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, ini juga termasuk salah satu citra resolusi terbaik yang ada di Google Engine ini, yakni punya resolusi 10 meter. Nah, namun sebenarnya Sentinel ini juga punya beberapa versi ya. Ada yang namanya Sentinel 1. Nah, ini Sentinel radar ya. Lalu ada Sentinel 2. Nah, Sentinel 2 ini yang akan kita pakai ya untuk nantinya. Nah, ada Sentinel 3 dan ada Sentinel 5. Nah, Sentinel 5 ini biasanya untuk kebutuhan atmosfer. Nah, ini ya, jadi ini contoh-contoh, silakan kalau misalkan masih penasaran boleh dinavigasi dan eksplorasi mandiri masing-masing. Oke, balik lagi. Nah, sekarang gimana nih cara kita mulai menggunakan Google Engine langsung gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua sebelumnya pernah menggunakan Google Earth Engine, itu bisa langsung mengaksesnya karena sudah punya akun. Nah, namun kalau misalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua belum punya akun nih, itu akun itu wajib dibuat terlebih dahulu supaya kita dapat mengakses Google Earth Engine. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua sudah punya akun, langkah ini tidak perlu diikuti gitu. Namun kalau misalkan ada yang belum punya akun, silahkan diikuti. Nah, pertama, cara kita bikin akun di sini ada paling atas sana kanan sini ya. Ini ada tulisan Get Started ya. Nah, silahkan diklik ya si Get Started ini. Nah, ini saya share lagi linknya di ini. Nah, ketika tadi kita sudah klik Get Started, akan dialihkan nih ke halaman ini. Nah, Get Started using Earth Engine. Nah, di sini kita akan membuat akun ya, kalau bagi yang belum pernah punya akun dan belum pernah menggunakan GE. Nah, di sini kita klik button ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua yang ada di sini. Register a non-commercial or commercial cloud project. Nah, silahkan bisa dilihat dan diklik button yang ada di sini. Nah, jika sudah, di sini akan ada dua opsi ya. Ada yang paid usage dan ada yang unpaid usage. Nah, karena untuk kebutuhan pribadi, kita pilihlah yang gratisan atau yang unpaid usage. Ada di opsi kedua yang ada di bawah sini. Nah, ini ya, paid usage. Ketika sudah diklik, sudah dipilih, nanti akan muncul kolom baru nih. Namanya project type. Nah, project type ini silahkan diklik. Nah, nanti akan muncul beberapa opsi ya. Di sini karena kita aksesnya untuk kebutuhan pribadi, silakan pilih yang no affiliation ya atau opsi yang paling bawah. Ya, ini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, jadi balik lagi pilih yang unpaid usage, lalu pada project type pilih yang no affiliation. Nah, baik, jika sudah, silakan diklik button next ya. Nah, lalu di sini create or choose a cloud project to register. Nah, di sini silahkan kalau karena kita ingin membuat akun baru, pilih yang opsi pertama, create a new Google Cloud project. Oke, nah setelah diklik,
di sini akan ada organization ya di kolom pertama. Ini diklik saja. Nah, lalu silahkan diklik saja yang namanya no organization. Hanya itu pilihannya. Ini sudah sampai operasi. Harus minum obat bisa Capek. Banyak pikiran. Nah, oke. Nah, lalu pada project ID dan project name itu biarkan saja, tidak usah diubah-ubah, tidak apa-apa. Nah, jika sudah, silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua klik continue with registration yang ada di sini. Nah, karena di sini saya sudah pernah bikin, saya coba ini tes gitu ya. Kan projectnya ini saya tes. Nah, kita klik continue with registration. Nah, jika sudah, nanti akan ada link konfirmasi seperti ini ya. Confirm your cloud project. Ini tadi ya info yang sudah kita pilih. Nah, jika sudah, tinggal kita konfirmasi saja. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti akun kita sudah selesai dibuat dan siap digunakan. Nah, nanti akan otomatis dialihkan ke laman Google Earth Engine kode editor seperti ini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, artinya Google Earth Engine sudah siap dipakai dan digunakan Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, jadi kalau misalkan udah bikin akun, itu bisa langsung akses di link yang ada di sini ya. Nah, sudah saya share ya, link chat. Nah, sebelum itu saya coba ke Slido dulu untuk melihat apakah ada kendala atau tidak ya. Oke, yang unpaid. Kenapa bukan yang akademik, Kak? Oke, nah karena biasanya kalau yang akademik itu dikhususkan buat email-email yang terafiliasi dengan universitas. Misalkan contohnya saya dari upi@upi.edu. Nah, namun karena di sini kebetulan saya menggunakan email pribadi karena email UPI saya sudah tidak aktif, maka saya tidak bisa memilih yang akademik. Nah, silakan nih kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua rekan-rekan mahasiswa di sini punya link universitas, itu silakan bisa dimanfaatkan gitu untuk yang afiliasi akademik. Nah, namun kalau lebih jelasnya saya juga kurang tahu gitu ya. Saya belum pernah membedakan apa yang membedakan kalau kita no affiliate dan affiliate akademik gitu. Nah, tapi itu bisa ya digunakan kalau misalkan punya email yang terafiliasi dengan universitas. Ya. Nah, ya ini ya tadi ya, ini sama kayak saya gitu. Nah, kalau ini berarti Bapak Ibu kawan-kawan semua udah punya akun ya, udah punya akun Google Engine-nya. Jadi, kalau udah punya akun, pakai akun yang udah ada aja gitu. Tapi kalau misalkan mau bikin akun, silahkan di rename aja tadi misalkan Project Geo Software atau misalkan tes dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau untuk yang sudah buat akun, aduh bentar, Alex. Kalau yang sudah buat akun tapi di Microsoft Edge lalu mau buka di Google Chrome, caranya gimana ya? Eh, mungkin ini yang terkait ini boleh konfirmasi ini tetap bikin akunnya tuh akun Google Earth Engine kan ya. Kalau misalkan akun Google Earth Engine walaupun di Microsoft Edge itu sama saja, silahkan tinggal misalkan ya. Saya coba buka email yang belum pernah buka. Nah, silakan akses saja langsung ya kalau udah dibikin gitu walaupun di Microsoft Edge. Nah, ini buka ya link yang ini codeearthengine.google.com. Nah, nanti tinggal login menggunakan akun Google ya. Ingat akun Google yang udah tadi didaftarin gitu. Nah, misalkan kalau tadi misalkan yang di Microsoft menggunakan akun ini, nah nanti silakan gunakan akun tersebut. Jadi bisa sama saja ya, bisa digunakan. Slido. Minta rekomennya kode, oke ini terkait akun lagi sepertinya. Oke, udah ya untuk akun sepertinya masih aman. Ini pertanyaan ini nanti ya saya jawabnya ketika. Oke, lanjut ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan semua silahkan
disiapkan ya halaman Google Engine-nya sudah seperti ini gitu ya. Harapannya semoga tidak ada yang terkendala ya. Semoga kita semua supaya kita semua bisa mengikutinya dengan baik gitu, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua di sini sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan sedikit mengenai UI yang ada di Google Earth Engine. Nah, sebenarnya di modul pun sudah kami bikin gitu ya deskripsinya secara mendetail gitu tiap-tiap bagian yang ada di sini. Nah, sebelum itu saya akan coba jelaskan saja secara singkat gitu ya. Jadi ini adalah tampilan Google Earth Engine nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, tampilannya cukup user friendly banget gitu ya, tidak ada hal-hal yang kompleks gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya ada 4 bagian utama. Ada yang di kiri sini ya, di kiri atas sini. Ada yang di tengah sini. Nah, ini sebenarnya yang ini ya, kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua jangan khawatir, jangan panik kalau misalkan yang bagian kanannya hilang. Kalau bagian kanannya hilang, ini silahkan diarahkan mouse-nya ke pojok sini gitu ya. Nah, sampai kursornya berubah seperti ini. Nah, nanti tinggal di drag saja gitu ya, atau diklik tekan untuk digeserkan. Nah, muncul ya si panelnya. Dia tadi sembunyi gitu, ngumpet tadi dia. Nah, ini ya, ini ada yang di kanan sini dan ada yang di bawah sini. Nah, kita bahas satu-satu secara singkat. Yang ada di sini ada 3 panel utama, ada yang namanya script, ada yang namanya docs, dan ada yang namanya aset. Nah, script ini fungsinya untuk manajemen script-script Bapak Ibu kawan-kawan semua yang nantinya akan disimpan nih. Misalkan saya analisis project untuk penggunaan lahan, lalu saya simpan scriptnya. Nah, nanti akan tersimpan di sini dan bisa diakses kembali di sini gitu ya. Nah, ini kebetulan saya ada banyak pembagian ya, ini berdasarkan proyek-proyek yang saya kerjakan gitu. Nah, supaya rapi, itu bisa dimanfaatkan fitur ini. Jadi fiturnya sama kayak folderisasi lah gitu. Bagian ini untuk project software, dalamnya ada beberapa script yang sudah saya simpan dan bisa saya buka. Nah, lalu yang kedua ada docs. Nah, docs ini berfungsi untuk menampilkan dokumentasi yang ada di Google Engine. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua misalkan mau cari tahu tentang suatu function yang ada, bisa cari di sini. Misalkan, aduh penasaran fungsi filter itu untuk apa. Nah, ini yang dibikin oleh Google Earth itu udah sangat detail gitu ya. Bisa kita klik misal yang ini ya, filter. Nah, ini udah ada penjelasan singkatnya beserta penjelasan detailnya gitu, argumen apa yang dia terima dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali ya yang bisa kita baca. Nah, lalu yang selanjutnya ada tab aset ya. Nah, tab aset ini berfungsi sebagai manajemen aset. Aset itu berupa apa? Berupa data-data penyimpanan yang ada di lokal. Misalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua nih punya data batas administrasi ingin digunakan di Google Earth Engine. Nah, silahkan bisa diupload dan nanti akan ditampilkan di sini gitu. Nah, contoh di sini saya punya beberapa data yang udah terupload gitu ya. Ada data Jatim, ada data batas Lombok dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Lalu yang di tengah sini ada kode editor. Nah, kode editor ini akan menjadi fitur utama yang akan nanti kita gunakan. Nanti kalau kita mau bikin script, misalkan bikin variabel A gitu. Nah, ini kita ketiknya di sini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, ini mirip Notepad lah gitu. Kita nanti akan banyak ngetik di sini gitu istilahnya. Nah, di atas ini ada beberapa button yang bisa kita manfaatkan. Ada get link, ada save, run, reset, dan apps. Nah, get link ini berfungsi untuk share link. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua punya error, silahkan caranya tinggal nanti yang ada di button atas ini, klik get link ya. Nah, nanti link ini silahkan tinggal di copy paste saja ke dalam Slido gitu ya, kalau misalkan nanti punya error. Nah, fitur ini juga berfungsi kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua pengen share script yang ada ke rekan-rekan, misalkan punya project kolaborasi nih, karena ingin dianalisis bareng-bareng, tinggal di-share saja nih link yang ada di sini. Nah, nanti tinggal diakses oleh rekan-rekan yang ingin Bapak Ibu berikan. Nah, lalu ada button save. Nah, button save ini ya biasa ya kita ingin menyimpan script project yang ada di sini gitu supaya nanti bisa diakses kembali. Lalu ada button run. Nah, button run ini berfungsi untuk menjalankan script yang sudah kita ketik di sini gitu. Lalu ada button reset. Nah, button reset ini berfungsi untuk menghapus seluruh script supaya bersih kembali seperti ini. Kan kita reset, clear script. Nah, lalu ada button apps. Nah, button apps ini nanti akan kita demonstrasikan di hari keempat ya, di sesi terakhir untuk membuat apps pada Google Earth Engine. Oke, nah lalu di bagian panel kanan sini ada 3 tab lagi, ada yang namanya inspektor, konsol, dan task. Pertama ada yang namanya inspektor. Nah, inspektor ini berfungsi untuk menampilkan data informasi yang ada di peta sesuai dengan yang kita klik. Nah, salah satunya dia menampilkan data longitude latitude. Misal di peta saya klik yang ada di sini ya San Francisco. Nanti dia akan ditampilkan informasi longitude-nya berapa, latitude-nya berapa, dan lain sebagainya. Lalu pada tab konsol.
Nah, di tab konsol ini, dia akan menampilkan berbagai informasi yang ditampilkan menggunakan fungsi print. Nah, tadi kita udah kenalan ya sama fungsi print. Nah, jadi sebenarnya lebih jelasnya fungsi print ini berguna untuk menampilkan output ke dalam konsol yang ada di sini. Nah, jadi biasanya selain itu, nanti kalau misalkan ada error, kita bisa tampilkan errornya di sini, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Lalu ada tab task. Nah, tab task ini berfungsi untuk menjalankan task-task yang ada. Nanti biasanya ini kalau kita import atau ekspor data, nanti akan ditampilkan prosesnya di sini. Nah, lalu bagian utama yang ada di sini ya, ini petanya lah gitu. Petanya ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang kita tampilkan ke dalam peta. Nah, seperti biasa, seperti pada Google Earth atau Google Maps pada umumnya, kita bisa navigasi, bisa zoom out. Nah, untuk base map yang tersedia, kita bisa menggunakan Google Map ataupun Google Satelit. Nah, lalu di bagian kanan atas ini, kiri atas ini, ada fitur namanya fitur geometri. Nah, nanti ini bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu geometri ya. Ada bentuk poin, misalkan ini poin, kita bisa klik untuk membuat poin, atau untuk membuat garis gitu misal, atau misalkan membuat poligon. Nah, namun karena G ini bukan untuk GIS atau hanya untuk pengindaan jauh, jadi biasanya fitur geometri guna sebatas untuk membatasi wilayah kajian saja. Tidak terlalu banyak digunakan. Nah, oke, jadi yang dan bagian terakhir dan tidak kalah penting, ada yang namanya eh, eh, kolom pencarian yang ada di atas sini. Nah, disinilah Bapak Ibu kawan-kawan semua bisa mengakses citra-citra yang ada pada Google Earth Engine. Nah, tapi mungkin salah satu yang harus digarisbawahi, kalau kita menggunakan citra yang ada di Google Earth Engine, minimal kita harus tahu dulu nih nama citranya, karena kita di sini tidak diberikan akses data katalog lah istilahnya gitu, yang kita pilih sesuai data yang tersedia. Nah, namun kita harus cari nih. Misalkan saya mau cari citra Sentinel, nanti tinggal kita klik ketik di sini Sentinel. Nah, kita tunggu. Nah, misalkan kita klik more. Nah, nanti di sini akan muncul nih berbagai citra Sentinel yang tersedia di Google Earth Engine gitu, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Oke. Nah, begitu ya untuk pengenalannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, nanti kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Engine ini dalam sesi pelatihan dasar. Nah, namun tunggu sebentar ya, mungkin di sini lagi azan Isya dalam waktu Indonesia Barat, supaya tidak bentrok suaranya. Kita tunggu sebentar ya. Silahkan ya rekan teman-teman sambil menunggu Kang Iki-nya kembali lagi, itu bisa eh, dilihat gitu ya modulnya untuk bisa diikuti nih setidaknya sampai step sekarang. Lalu juga jika ada hal-hal yang dibingungkan atau memang kurang dipahami, bisa dilampirkan nih nantinya di Google Docs di yang udah aku lampirin di chat Zoom, ataupun nanti pertanyaan-pertanyaan yang di Slido. Insya Allah nanti akan terjawab juga semuanya, tetapi dialokasikan gitu ya waktunya antara pematerian, hands-on, dan juga menjawab berbagai pertanyaan rekan-rekan di Slido nanti. Silakan ditunggu ya teman-teman, sambil nanti dipersiapkan juga gitu ya pertanyaan ataupun step-step yang sedang dilakukan ataupun nantinya.
Halo Kak, apakah jelas suara saya di Zoom? Mungkin bisa ada yang ngasih tahu nggak? Jelas Kak. Oh jelas. Mungkin Kang Iki juga jelas suaranya. Mungkin ini ada satu peserta yang, oh ya oke, udah jelas ya sekarang suaranya. Terima kasih. Biar maksimal gitu ya apa yang disampaikan oleh aku dan juga Kang Iki nantinya. Ya akan disampaikan saja ya di Zoom, di chatnya gitu ya. Karena masih bisa tetap terhubung ke saya ataupun ke Kang. Ya, baik ya. Terima kasih Mas Ferel atas informasi tambahan dan arahannya gitu ya. Di sini sudah selesai. Mari kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini ntar saya reset dulu. Nah, silakan sambil dibuka ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua modulnya gitu. Supaya kalau misalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua ada yang jarinya pegel gitu, aduh ngetik banyak-banyak agak mager gitu. Nah, silakan ini sudah disediakan ya kolom kode. Nah, di sini kolom kode contoh di sini ya, itu yang backgroundnya warna abu. Nah, ini adalah kode yang nanti akan kita gunakan. Nah, saat ini pada modul kita sudah berada di halaman. Hmm. Nah, kita ada di modul halaman ini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Ini mana? Halaman 40. Nah, jadi ke halaman sebelumnya ini yang tadi sudah saya jelaskan dari mulai pembuatan akun, pengenalan interface Google Earth Engine. Nah, ini silakan kalau Bapak Ibu ingin membaca, sangat dipersilahkan gitu. Nah, namun sekarang kita lanjut dulu ya, itu bisa dibaca nanti. Nah, sekarang sebelum kita masuk nih ke GE, kita harus belajar dulu yang namanya bahasa pemrograman JavaScript nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, di sini JavaScript sudah saya deskripsikan gitu ya JavaScript itu apa. Pada intinya JavaScript ini sebenarnya digunakan di bahasa pemrograman website gitu. Nah, namun kebetulan Google Engine pun menggunakan bahasa yang sama, yakni bahasa JavaScript yang digunakan sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, karena itu kita sebelum bisa operasi GE, tentunya kita harus belajar JavaScript dulu dong, supaya kita bisa mengoperasikan GE secara optimal gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke ini ya ke halaman 42. Di sini ada basic JavaScript di Google Earth Engine. Nah, yang pertama kita akan masuk ke membuat variabel. Nah, sekarang kita akan masuk ke membuat variabel ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Apa sih itu variabel? Nah, tadi variabel sebenarnya sudah saya singgung ya di link Slido ya. Ada variabel A, variabel B, variabel C itu variabel A tambah variabel B. Namun sebenarnya apa sih itu variabel? Simpelnya variabel itu merupakan suatu wadah yang dapat menyimpan suatu informasi apapun gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam dunia programming, variabel itu akan sangat banyak dipergunakan dan akan sangat banyak dipanggil gitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, kita coba langsung saja buat suatu variabel, cara membuat variabel di Google Engine itu bagaimana. Nah, oke, cara membuat variabel itu pertama kita harus mengetikkan kata kunci atau keyword dengan mengetikkan var seperti ini ya. Saya perbesar supaya jelas. Nah, ini ya supaya enak. Nah, ini saya perbesar. Nah, pertama kita ketikkan keyword var seperti ini ya, var gitu, var. Nah, setelah itu kita berikan spasi. Nah, lalu kita berikan nama variabel apa nih yang akan diberikan. Misalkan variabel A, misal seperti itu. Nah, atau boleh B, atau boleh C, apapun itu dibalikin kepada user. Nah, setelah itu akan kita tutup dengan yang namanya titik koma, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Titik koma ini berfungsi sebagai apa? Titik koma ini menandakan akhir dari satu blok kode lah istilahnya seperti itu. Nah, salah satunya dalam setiap akhir variabel, titik koma ini digunakan. Nah, namun tenang saja di Bapak Ibu kawan-kawan semua, dalam bahasa JavaScript, khususnya di GE sendiri, kalau kita lupa menggunakan titik koma, itu tidak masalah, tidak akan error. Namun di sini akan ada suatu peringatan missing semicolon. Ini kalaupun kita run, dia tidak akan error gitu ya. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, namun sekarang kita gunakan semikolon untuk menutup variabel ini. Nah, ini kita sudah berhasil membuat suatu variabel ya, variabel namanya variabel A gitu. Nah, lalu
ini variabel A ini digunakan untuk menyimpan informasi apa? Apapun yang Bapak Ibu kawan-kawan semua inginkan. Semisal saya ingin menyimpan informasi terkait angka gitu. Variabel A itu angkanya 5 misal. Nah, caranya tinggal setelah nama variabel di sini, kita spasi lagi, lalu kita berikan tanda sama dengan. Nah, sama dengan ini dalam dunia programming ini dikenal dengan yang namanya deklarasi. Deklarasi ini fungsinya untuk memberikan suatu nilai atau value ke dalam suatu variabel. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kawan-kawan ingin memberikan suatu nilai ke dalam variabel, berikanlah tanda sama dengan seperti ini. Lalu berikan lagi spasi. Nah, setelah itu tinggal kita isikan nih value apa yang akan diberikan ke dalam variabel A ini. Misal angka 5 ya tadi ya. Nah, dengan begini kita sudah berhasil menyimpan angka 5 ke dalam variabel A. Nah, maksudnya menyimpan itu apa sih? Jadi, intinya nantinya kalau misalkan kita gunakan GE, tentu kita perlu memanggil beberapa data gitu. Misalkan saya punya data Citra Sentinel. Nah, supaya Citra Sentinel itu bisa dimasukkan ke dalam peta, itu harus dimasukkan ke dalam variabel dulu. Kenapa harus dimasukin ke dalam variabel? Karena variabel ini nantinya akan disimpan ke dalam memori komputer yang ada. Jadi, istilahnya komputer ini menghafalkan ini angkanya 5 lah seperti itu. Nah, jadi itulah fungsi utama dari variabel, dan variabel ini akan kita sangat sering gunakan. Nah, lalu dalam variabel ini bisa menyimpan data apapun gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari di tipe data. Nah, namun sebelum itu di sini saya ingin mencoba menggarisbawahi ini beberapa aturan penulisan dalam membuat variabel Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, misal dalam membuat nama variabel itu, pertama kita tidak boleh menggunakan spasi yang memisahkan nama variabel tersebut. Misal saya ingin membuat variabel nama lengkap. Nah, kita nggak bisa nih bikinnya kayak gini. Variabel nama lengkap. Nah, terlihat ya di sini ada tanda X. Tanda X di sini artinya error ya. Kalau ada tanda X, kalau kita run, akan ada sintaks error seperti ini. Nah, ini artinya ada terjadi kesalahan penulisan nih. Unexpected token itu biasanya terjadi kesalahan penulisan. Nah, contohnya di sini kita membuat variabel nama lengkap, memisahkannya dengan spasi. Nah, itu tidak boleh. Karena itu, kalau misalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua punya variabel yang lebih dari satu kata, 2 kata, 3 kata, dipisahkannya jangan pakai spasi. Pakai apa dong, Mas? Boleh menggunakan underscore, atau boleh digabungkan saja langsung seperti ini. Nah, namun kalau seperti ini kan agak kurang enak dibaca gitu ya, agak susah dibacanya. Nah, karena itu biasanya saya lebih sering memisahkannya menggunakan underscore seperti ini gitu. Nah, pakai ini juga tidak bisa ya, kita tidak bisa menggunakan strip. Jadi pilihannya antara underscore ataupun digabung saja langsung seperti ini. Nah, label nama lengkap. Nah, begini ya. Begitu pula nanti kalau misalkan ingin membuat lebih dari 3 kata, ya tinggal berikan lagi underscore file nama lengkap saya, gitu misalkan. Nah, lalu biasanya dalam aturan dunia programming, kalau membuat variabel itu biasanya menggunakan hurufnya itu huruf kecil di awal gitu. Jadi kita jarang gitu bikin variabel itu namanya akan nama seperti ini. Ini fine-fine saja, ini diperbolehkan dan tidak akan error kalau kita run. Namun dalam dunia programming ada yang namanya etika gitu ya. Etika penulisan variabel itu biasanya diawali dengan huruf kecil gitu seperti ini. Nah, lalu dalam membuat variabel itu kita tidak boleh menggunakan angka gitu, misalkan seperti ini. Nah, ini juga akan error ya, karena kita tidak boleh menggunakan angka sebagai nama variabel. Nah, ini akan error. Nah, karena itu kita hanya menggunakan huruf alfabet saja ya untuk membuat nama variabel. Nah, begitu ya, itu sedikit informasi tambahan lah gitu bagi Bapak Ibu kawan-kawan semua. Oke, lanjut. Nah, kita sudah berhasil membuat variabel nih. Kita balik dulu ke modul. Nah, sini kita membuat variabel ya. Contoh di sini kalau di modul variabel pertama, variabel kedua. Nah, kita buat 2 variabel di sini. Nah, di sini ada contoh lain ya. Misalkan kita ingin membuat isi variabel itu berupa huruf gitu. Nah, boleh. Kita misalkan bikin variabel kota gitu ya. Kota. Nah, isinya misalkan Bandung. Nah, kalau khusus dalam dunia programming, apapun data yang kita tulis dalam huruf itu harus menggunakan namanya tipe data string. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini. Intinya tipe data string itu kita tidak menulisnya langsung seperti ini, variabel kota sama dengan Bandung. Nah, kalau kita run ini akan error. Bandung is not defined. Nah, is not defined artinya apa? Nah, biasanya Bandung is not defined artinya Bandung ini tidak terdefinisikan variabelnya. Nah, jadi si G ini akan menganggap Bandung ini merupakan suatu variabel. Nah, sedangkan kan di sini kita bukan mau bikin Bandung sebagai variabel ya, tapi sebagai
informasi yang ada di dalam variabel kota. Nah, supaya berjalan lancar, ini kita gunakan namanya titik tanda kutip seperti ini ya di awal dan di akhir kata yang ingin kita berikan. Nah, jadi kalau kita berikan seperti ini, kalau kita run dia tidak akan error. Terlihat ya, ini sudah berjalan, artinya Bandung ini sudah berhasil dimasukkan ke dalam variabel kota, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, untuk semikolonnya boleh menggunakan petik 1 ataupun bisa menggunakan petik 2 seperti ini. Yang mana saja boleh, tidak ada bedanya. Yang penting jangan di awal petik 1 di belakang petik 2. Itu tidak boleh ya, kita harus konsisten gitu sebagai manusia. Nah, gitu ya. Ini salah satu contoh gitu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi nanti saya dibahas setelah ini. Kita lanjut dulu ke dalam modul. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data nih. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, dalam membuat variabel itu kita bisa memasukkan informasi apapun gitu. Mau angka, mau huruf atau apapun itu kita bisa masukkan. Nah, informasi-informasi tersebut kita kategorikan berdasarkan tipe data ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, tipe data ini terbagi menjadi beberapa. Pertama ada yang namanya number, ada yang string, ada yang boolean, ada yang undefined, ada yang null. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama tipe data number. Nah, tipe data number ini berupa angka. Nah, ini ya angka pada umumnya lah. Nah, seperti contoh tadi kita sudah buat gitu ya. Variabel A angkanya 5. Atau misalkan saya bikin lagi variabel X, misalkan variabel X angkanya 100 gitu. Atau misalkan mau 1000, 1 juta, atau berapapun itu, selama itu angka itu bisa dilakukan. Nah, lalu biasanya kalau dalam angka itu kita akan ada yang namanya angka koma gitu ya. Nah, angka koma pun bisa kita lakukan misalkan variabel Y. Saya ingin membuat misalkan variabel 100,50. Cara penulisan seperti ini gitu ya. Koma itu digunakan menggunakan titik gitu Bapak Ibu kawan-kawan semua. Jadi 100,50. Nah, ini juga bisa gitu ya. Nah, ini jadi salah satu tipe data yang bisa digunakan yakni tipe data number. Begitu. Nah, lanjut ada tipe data string. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tipe data string ini merupakan tipe data sebuah teks. Nah, tadi ya, kita kalau mau bikin string pakai petik 1 ataupun petik 2. Misalkan ini variabel nama, kutip GeoSoftware, kutip variabel kota, kutip kutip Bandung, kutip. Nah, begitu ya. Nah, lalu kalau kita misalkan gunakan string, kita juga bisa pakai spasi di dalamnya gitu ya. Misalkan variabel nama lengkap gitu ya. Nama lengkap saya. Nama lengkap saya, misalkan Muhammad Rifki Naufal. Nah, ini tidak akan error. Kalau kita run ini tidak akan error. Berbeda kalau kita gunakan di dalam nama variabel. Karena kalau dalam string itu valid ya kalau kita menggunakan spasi di dalamnya. Jadi ini aman untuk dilakukan. Gitu. Oke, kita lanjut. Oh, di sini kita coba contoh print gitu ya. Nah, print ini tadi sudah kita kenalan gitu di slide, tapi gimana sih cara gunain print? Nah, tinggal kita ketik saja di sini misalkan print begini. Oh, dalam print ini tinggal kita masukkan nih argumennya. Informasi apa yang akan kita tampilkan? Misalkan saya ingin menampilkan variabel X, berarti kita tinggal masukkan X dalam print ini. Lalu kita coba run. Nah, nanti akan ditampilkan si variabel X ini, oh ternyata angkanya sekian. Misalkan saya ingin memasukkan yang variabel kota, kita ganti namanya variabel kota. Nanti menampilkan Bandung gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu kawan semua. Kita lanjut ke tipe data selanjutnya, ada yang namanya tipe data Boolean. Nah, Boolean ini merupakan tipe data kondisional. Nah, jadi dalam dunia programming mungkin pernah mengenal yang namanya angka 0, angka 1, angka 0, angka 1 ya. Nah, angka 0 ini berarti biasanya artinya false atau salah. Kalau misalkan angka 1 artinya true atau benar. Nah, itu termasuk Boolean gitu. Nah, namun biasanya Boolean ini jarang dipakai secara langsung gitu ya. Nah, namun dalam praktiknya kalau kita ingin membuat variabel Boolean, ini misalkan kita bikin variabel, misalkan apakah perempuan gitu. Misalkan apakah saya perempuan? Nah, karena saya bukan perempuan, maka kita deklarasikan kalau variabel ini itu salah gitu. Nah, kita gunakan kata kunci namanya false seperti ini. Nah, itu memberikan arti bahwa apakah saya perempuan itu salah gitu. Nah, lalu misalkan saya ingin membuat yang benar gitu, misalkan apakah pria. Nah, tinggal kita masukkan kata kunci true ya, true. Nah, berarti ini tuh artinya variabelnya benar gitu. Nah, biasanya variabel boolean ini banyak digunakan dalam kondisional menggunakan if gitu. Nah, nanti akan kita bahas. Selanjutnya,
Di sini ada undefined. Nah, undefined ini apa? Undefined ini kalau diartikan kan tidak terdefinisi. Nah, undefined ini ketika kita membuat variabel tanpa langsung mendeklarasikan ya. Tadi ya ingat ya deklarasi itu ketika kita memasukkan suatu value ke dalam suatu variabel. Nah, jadi kalau misalkan saya cuma bikin kayak gini ya, misal variabel nama nggak ada value-nya. Nah, ini akan tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu bukan berarti error ya. Tapi variabel ini masih belum ada tipe datanya gitu. Nah, jadi biasanya ini digunakan kalau misalkan kita mau bikin dulu variabelnya tapi di isinya nanti. Nah, itu bisa. Nah, oke, lanjut. Ada yang terakhir ada tipe data null. Nah, tipe data null ini kan artinya kosong gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat suatu variabel, tapi kita bingung nih isinya tapi ingin diisi value-nya. Nah, misalkan variabel uang saya. Nah, karena saya nggak tahu uang saya berapa, saya anggap saya nggak punya uang, saya isi nol gitu seperti ini. Nah, ini jadi kalau misalkan ingin mengisi angka kosong gitu dalam suatu variabel seperti ini. Oke, nah lanjut. Di sini kita membuat komentar. Nah, jadi dalam programming biasanya komentar ini digunakan untuk dokumentasi. Contoh misalkan kayak gini kan kalau kita nulis kode terus sampai ke bawah tanpa ada penjelasan gitu. Kalau orang mau baca kode kita kadang bingung, ini tuh kodenya buat apa sih? Ini tuh kode bagian mana misal kayak gitu. Nah, kita bisa gunakan namanya komentar nih supaya kita bikin dokumentasi lah dalam script yang kita buat. Misalkan di sini saya bikin komentar seperti ini. Nah, cara bikin komentarnya adalah menggunakan garis miring dua kali seperti ini. Nah, ini setelah garis miring, kita bisa isi apapun, mau isi angka, mau isi huruf, misalkan penjelasan dari kode di bawah ini, misalkan tipe data null. Nah, ini tidak akan dianggap error karena JavaScript tidak akan menganggap ini sebagai ada lah istilah seperti itu. Jadi kalau kita run ini tidak akan terdeteksi gitu. Nah, ini berguna ya kalau kita mau ngasih penjelasan dalam kode kita. Gimana kalau kodenya lebih dari dua baris? Nah, kalau lebih dari dua baris, misalkan dua baris, kita tinggal bikin bisa seperti ini tipe data nol. Ini adalah tipe data. Nah, bisa seperti ini gitu ya. Atau kalau misalkan mau barisnya panjang gitu, kalau supaya tidak repot, kita bisa tulisnya menggunakan garis miring bintang dan ditutup dengan bintang garis miring seperti ini. Nah, nanti di antara baris ini akan dianggap sebagai komentar. Saya mau isi A, A dalam baris yang panjang, ini tidak akan terdeteksi gitu ya, akan tidak error. Namun kalau kita bikin suatu yang ngasal gitu di luar komentar, contoh seperti ini, kalau kita run, nah misalkan baca kayak gini. Nah, baca. Nah, ini akan error ya karena ini kita tidak punya variabel baca. Nah, karena itu kita gunakanlah komentar gitu untuk menghindari hal tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke matematika sederhana nih yang ada di Google Engine Bapak Ibu kawan-kawan semua. Kenapa sih kita harus belajar matematika? Kenapa kita harus ketemu lagi matematika gitu? Nah, karena dalam penginderaan jauh tentu kita akan ketemu banyak terkait operasi matematika. Contoh sederhana kalau kita mau analisis indeks ya. Analisis indeks formula NDVI ya. Itu contohnya nir dikurangin red dibagi nir ditambah red. Nah, dalam formula ini saja sudah ada tiga operasi matematika yang terlibat. Ada pembagian, pengurangan, dan pertambahan. Nah, karena itu kita akan belajar. Nah, di sini sudah tabelnya sudah saya sajikan di sini. Ada operasi apa saja yang kita bisa manfaatkan dari mulai penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa bagi, hasil, hingga perpangkatan. Nah, kita coba contohkan. Nah, misalkan di sini matematika, matematika di sini misalkan eh, kita coba satu saja, misalkan pertambahan gitu ya. Saya punya variabel A. Variabel A kayak tadi misalnya, variabel A dengan misalkan variabel angka satu gitu. Angka satu, angkanya 10. Bikin lagi variabel angka 2 angkanya 20. Nah, kalau mau ditambahkan, kita tinggal gunakan saja operasi matematika, misalkan 10 tambah 20 seperti ini. Nah, bisa kita run. Nah, kalau misalkan ingin kita lihat hasilnya, tinggal kita gunakan apa? Function print seperti awal ya, seperti ini. Nah, 10 tambah 20, kita run. Nah, nanti walaupun akan terlihat ya, hanya 30. Atau kalau misalkan kita panggil variabelnya, nah ini tinggal kita panggil angka 1 tambah angka 2. Nah, saran tetap sama ya hasilnya 30. Nah, jadi ini ya contoh penggunaan matematika. Misalkan mau diubah, mau jadi dikurang, tinggal kita ubah operasinya jadi dikurang. Atau kalau misalkan mau dikali, tinggal kita ubah operasinya jadi dikali seperti ini. Nah, ini bisa digunakan ya tabel yang ada di sini Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, namun dalam GE, selain kita menggunakan operasi, kita juga bisa memanggil yang namanya fungsi seperti ini ya. Ini intinya sama saja gitu ya.
yang ada di sini dan yang ada di sini. Hanya cara penggunaannya saja yang berbeda. Misalkan kalau misalkan mau pakai fungsi untuk pertambahan, kita panggil fungsi .add yang ada di sini, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, misalkan contoh ya, kita contoh menggunakan fungsi tekan print. Nah, kita panggil angka yang ingin dijumlahkan, angka 1, kita panggil fungsinya angka .add. Nah, dalam bahasa programming, dot itu artinya titik ya. Akan saya sebutkan dot itu sebagai titik. Angka .add misalkan kita gunakan angka 2 gitu ya, yang ingin kita jumlahkan. Nah, dalam .add ini kita masukkan angka tersebut. Nah, jadi seperti ini ya cara penggunaannya. Nah, kalau kita run, nah, angka 1 .add is not defined. Not a function. Nah, kenapa seperti ini? Nah, di modul ini sudah saya berikan penjelasannya gitu ya. Nah, pada intinya, kalau kita menggunakan fungsi ini, angkanya kita tidak bisa langsung menggunakan tipe data langsung menuliskan angkanya serta-merta seperti ini, tapi kita harus menggunakan ii.number terlebih dahulu gitu untuk memanggil variabel tersebut. Nah, jadi misalkan kita panggil ya, misalkan di sini ya ii.number angka 1 .add. Nah, ini memang agak kompleks ya penulisannya, tapi ini contoh saja gitu. Coba kita run. Nah, computing. Nah, angkanya jadi 30. Nah, jadi kenapa nih tadi ada computing beda ya kalau misalkan kita run terlihat ya. Kalau angka 200 ini langsung muncul. Tapi kalau angka 30 ini loading dulu. Kenapa? Nah, kalau ada yang bertanya kenapa? Karena proses ini itu dilakukan di server Bapak Ibu kawan-kawan semua. Beda halnya proses yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu run dan angkanya langsung muncul, berarti itu langsung dilakukan di klien atau di laptop masing-masing. Sedangkan kalau misalkan angkanya ini ada proses, berarti di server. Nah, kalau di server itu maksudnya apa? Nah, jadi si variabel ini pertama dikirim dulu ke server yang ada di Google sana. Di Google sana dilakukan kalkulasi, hasilnya dapat, dibalikan lagi ke Google Earth Engine yang ada di sini dan ditampilkan hasilnya. Begitu ya. Nah, itu sekelas pengenalan mengenai klien dan server. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data yang agak modern nih. Nah, tadi kan ada tipe data yang primitif ya sebutannya, ada number dan lain sebagainya. Nah, sekarang di halaman 49 ini ada tipe data modern ya. Nah, tipe data modern ada beberapa. Nah, kita langsung bahas satu-satu. Variabel pertama, tipe data pertama ada yang namanya tipe data list. Supaya Nah, list. Nah, list ini digunakan kalau kita ingin menyimpan lebih dari satu informasi ke dalam satu variabel. Nah, caranya kita bikin variabel misalkan list gitu ya. Nah, kan kalau tadi kita nyimpan informasi itu satu-satu ya, angka 51, angka ini satu. Nah, gimana kalau misalkan mau lebih dari satu? Misalkan saya mau naruh angka 5, 10, 5. Nah, caranya nggak kayak gini. Nah, kita gunakan lagi namanya list. Nah, list ini akan menggunakan yang namanya kurung kotak seperti ini ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, karena itu kita panggil kurung kotak seperti ini. Nah, lalu dalamnya barulah kita bisa isikan angka value-value apa saja yang ingin dimasukkan. Misalkan 1, 2, 3. Nah, jadi pemisahnya menggunakan koma gitu ya. Nah, jadi kita kalau mau nyimpan berbagai informasi bisa menggunakan list gitu. Nah, dalam list ini kita bisa menggabungkan berbagai tipe data, misalkan variabel barang gitu. Barang misalkan saya punya satu barang, kan barangnya itu handphone. Nah, kita bisa masukkan string seperti ini. Lalu misalkan memasukkan angka koma atau bahkan angka yang banyak. Nah, ini valid dan bisa dilakukan ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Lanjut, di sini ada dictionaries. Nah, dictionaries ini bedanya apa sama list? Nah, sama-sama kita bisa naruh beberapa value di dalamnya. Namun yang membedakan adalah kalau dictionaries atau objek itu, kan dictionaries, itu kita pertama menggunakan kurung kerawal seperti ini. Nah, kurung kerawal ini bisa diketik menggunakan keyboard shift kotak kurung kotak gitu ya. Nah, dalam dictionaries ini yang membedakannya adalah dictionaries ini punya key dan value. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua ingin menyimpan beberapa data, namun ingin ada identitas di dalamnya, kan kalau tadi misalkan ini satu ini apa, handphone ini apa, kan nggak jelas ini itu sebagai apa gitu. Namun kalau ingin jelas dia sebagai apa, kita bisa menggunakan dictionaries. Contohnya misalkan variable dictionaries. Key-nya ya, key atau identitasnya misalkan merek gitu, merek. Nah, kita gunakan titik 2 ya. Lalu kita masukkan value-nya misalkan merek Samsung gitu, seperti ini. Nah, ini sudah menjadi satu value tersendiri gitu ya. Lalu kita masukkan value kedua, misalkan mereknya Samsung, warnanya misalkan kita masukkan hitam. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menyimpan dictionary data yang ada identitasnya, bisa gunakan dictionary seperti ini.
gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada function. Nah, function ini adalah salah satu core utama lain atau hal penting lainnya yang ada dalam dunia programming nih. Nah, function ini fungsi yang biasanya fungsi ini memiliki tujuannya masing-masing. Function ini ada banyak sekali ya Bapak Ibu kawan-kawan semua di dalam JavaScript ini. Ada yang tadi ya, contohnya yang kita telah gunakan itu memanggil function yang udah ada, print. Nah, di sini juga tadi dalam docs ini semua ini function gitu ya. Ini function-function tersedia yang bisa kita pakai. Nah, kalau function yang ingin kita buat, misalkan saya ingin bikin fungsi saya sendiri nih. Nah, itu bisa kita lakukan. Di sini sudah saya berikan cara penulisannya. Nah, pertama kita panggil kata kunci function, lalu nama fungsinya, lalu kita buka kurung bulat ya. Nah, di dalam kurung bulat ini kita berikan parameter apa, lalu kita buka kurung kerawal. Nah, dalam kurung kerawal ini adalah blok kode yang akan dieksekusi. Nah, contoh misal di sini saya ingin membuat function pertambahan ya. Nah, kita bu kita kita buka kurung bulat seperti ini. Nah, karena dalam pertambahan kita akan memanggil dua variabel yang berbeda untuk ditambahkan. Karena itu kita berikan misalkan di sini variabel A dan variabel B. Nah, lalu kita buka kurung kurawal seperti ini ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, dalam kurung kurawal ini adalah kode yang akan dijalankan ketika kita memanggil function tersebut. Nah, karena kita ingin bikin function pertambahan, maka karena ingin ditambahkan berarti kita tinggal panggil si A-nya, tinggal ditambahkan dengan B. Nah, jadi kita ingin membuat function yang tujuannya untuk menambahkan variabel A dengan variabel B. Nah, jadi kita di sini sudah membuat suatu fungsi. Oh ya, jangan lupa di sini supaya fungsi ini memberikan suatu hasil, kita berikan ke keyword lagi ya namanya return seperti ini. Nah, return ini berfungsi untuk mengembalikan data apapun hasil dari pengolahan. Kalau kita nggak pakai return, dia tidak akan menghasilkan apapun. Karena itu jangan lupa menggunakan return. Nah, misalkan cara kita menggunakannya, kita tinggal panggil saja nama fungsinya, misalkan pertambahan, seperti ini. Nah, lalu cara menggunakannya, kita ingin menambahkan angka apa nih? Misalkan A dengan B-nya. Misalkan saya ingin menambahkan 10 dengan 10. Ya, kita masukkan 10 ke dalam variabel A dan 10 ke dalam variabel B. Nah, ini kalau kita run, ini belum berjalan di output karena belum kita panggil fungsi print gitu ya. Panggil fungsi print, lalu kalau kita run, nah nanti dia akan menampilkan hasil dari pertambahan ini. Nah, jadi begini ya cara membuat function sederhana. Nah, nanti ke depannya tentu kita akan banyak sekali membuat function custom seperti ini. Nah, ini sebagai dasar supaya Bapak Ibu kawan-kawan dapat memahami. Oke, nah jadi sekian ya pengenalan sekilas gitu menggunakan JavaScript. Sebenarnya ada banyak sekali gitu. Bahkan tadi dalam misalkan contoh tipe data eh, yang ada di sini, tipe data list, tipe data dictionaries itu kalau kita bedah lebih dalam itu banyak banget lah gitu metode-metode cara kita menggunakannya bagaimana itu sangat dalam dan sangat luas. Namun sebagai kebutuhan GE kita cukup dasarnya dulu saja gitu. Kita insya Allah dengan memahami hal yang tadi sudah kita jelaskan itu dapat mengoperasikan Google Search Engine gitu ya. Oke. Coba kita ke slide dulu. Apakah ada pertanyaan yang berkaitan dari sesi ini? Ini masih yang teori tadi ya. Mungkin kalau yang terkait teori ini nanti saya jawabnya di akhir ketika sebelum sesi berakhir. Sekarang saya coba jawab yang berjalan dulu. eh Bagian panel yang berisi inspektor konsol tas tidak muncul. Nah, ini yang tadi ya. eh Konsol tas tidak muncul ini biasanya kayak gini tampilannya. Nah, kalau ini hilang, jangan khawatir. Tinggal arahkan mouse ke sini gitu ya. Nah, ini bisa kita tarik gitu ya. Kita bisa atur luasannya bagaimana. Nah, jadi muncul gitu ya dia. Kalau misalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua ada bagian yang nggak muncul misalkan kayak gini. Nah, ini tinggal dimunculkan saja dengan ditarik seperti ini. Jadi ini bisa ditarik-tarik gitu ya. Bahasanya mirip kayak Python ya, Mas. Jadi mungkin JavaScript dan Python ini ada beberapa kemiripan gitu. Namun kalau dari segi penulisan tentu akan ada beberapa hal yang berbeda dan cara penggunaannya pun tentu akan ada perbedaan di dalamnya. Diketahui, oh bentar, tadi maksud di komentar tuh apa? Nah, komentar tuh tadi ya sudah saya jelaskan ini tuh biasanya berfungsi untuk naruh naruh deskripsi lah, naruh penjelasan kode kita ini fungsinya buat apa sih? Ini memudahkan kita lah untuk membaca dan mengingat arti dari kode kita gitu.
kesatuan script namun beberapa perintah print, cara memindahkan yang mana, hasil dari strip di konsol bagaimana. Nah, ini pertanyaan bagus gitu ya. Karena kalau kita kita run ya, print itu seperti ini doang, dia akan menampilkan hasil ala kadarnya begitu saja gitu. Kita tidak bisa membedakan ini hasil dari yang mana, ini hasil dari yang mana. Nah, karena itu biasanya triknya kalau dalam JavaScript, kalau kita ingin membedakan ini variabel ini hasil dari yang mana, tinggal dalam print ini kita berikan penjelasan di dalamnya. Misalkan di sini ini tinggal kita berikan apa tipe data string ya sebagai penjelasan. Tinggal kita isikan misalkan ini adalah hasil baris 10. Jangan lupa ya kalau mau naruh apapun huruf di ini kan dalam string gitu. Nah, lalu kita pisahkan dengan koma seperti ini karena kalau kita tidak pisahkan ini akan error ya. Nah, jadi fungsi print ini dia bisa menerima beberapa variabel untuk ditampilkan. Jadi tidak hanya satu gitu ya, mau nampilin beberapa variabel sekaligus, tinggal dipisahkan menggunakan koma. Nah, dalam hal ini kita manfaatkan penjelasan singkat seperti ini untuk membedakan hasil print yang ada. Nah, seperti ini misal kita coba run. Nah, ini adalah hasil baris 10. Jadi kan kelihatan gitu ya, ini tuh hasil yang mana sih? Kita tinggal lihat, oh yang ini gitu. Atau misalkan kita coba lagi yang lain, misalkan print yang ini gitu. Nah, kita tinggal gunakan yang sama, misalkan ini adalah hasil penjumlahan. Nah, seperti ini. Jangan lupa pisahkan koma, kita run. Nah, nanti kan akan lebih mudah ya cara membedakannya, seperti ini. Oke. Sedikit tentang ini, oke, bisa diulang sedikit, boleh. Jadi terkait simbol garis miring ya, garis miring ini itu merupakan tipe data komentar ya, bukan tipe data, sorry. Ini merupakan fitur komentar yang ada di JavaScript. Nah, jadi fungsi ini tuh berfungsi kalau kita mau naruh penjelasan nih dalam suatu script yang ada. Misalkan di sini kan kita bikin function ya, kita tinggal ngasih penjelasan, misalkan ini adalah fungsi untuk pertambahan. Nah, ini sebenarnya nggak wajib ada ya, tapi ini memudahkan kita untuk mengingat kode yang ada di bawah ini fungsinya buat apa gitu. Nah, ini sebenarnya seperti itu kegunaannya. Jadi, kalau kita menggunakan komentar ini akan berguna sebagai dokumentasi lah, fitur dokumentasi seperti itu. Oke, tolong jelaskan operasi matematika operasi dengan e-number, apa bedanya misalnya pengolahan citra satelit. Nah, jadi kalau misalkan dalam pengolahan citra satelit, biasanya nanti akan lebih banyak, sebenarnya cara menggunakannya itu ada case-nya masing-masing lah gitu. Tapi kalau misalkan yang fungsi e.number ini, biasanya kalau akan kita gunakan untuk mengolah citra satelit. Nah, mungkin sebenarnya enaknya nanti ya dijelaskan sambil kalau kita ngolah indeks NDVI. Namun perbedaannya biasanya kalau kita cukup operasi matematika sederhana nih, nggak perlu dikirim ke server. Tadi kan, oh ya, jadi intinya gini, simpelnya pembedanya adalah cara dia dioperasikan. Kalau kita menggunakan angka biasa seperti ini, dia dioperasikan di klien. Klien itu apa? Device teman-teman masing-masing gitu. Sedangkan kalau misalkan menggunakan function yang tadi yang ada di sini ya, menggunakan .add atau yang fungsi-fungsi lainnya, itu akan dibawa ke server. Nah, penggunaannya gimana nih? Nah, biasanya kalau operasi matematika sederhana, itu cukup di klien aja. Nah, tapi kalau operasi matematika yang kompleks, salah satunya kalau kita melakukan komputasi yang ada pada citra, nah itu perlu dikirim dulu ke server. Karena itu biasanya nanti kalau kita matematikanya itu untuk citra, kita bakal lebih banyak menggunakan fungsi add. Kenapa? Karena citra itu ada di server. Karena citra ada di server, maka kita ngitungnya juga harus di server ya. Nah, karena itu kita akan menggunakan function-function yang ada di sini. Namun nanti mungkin ya akan kita coba sesuai silabus gitu cara mengoperasikan contohnya yang DVI menggunakan function yang ada di sini begitu. Yang function bisa diulang lagi Kak? Oke, yang function bisa diulang. Jadi function itu merupakan fungsi ya, fungsi yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu apa ya? Suatu perintah sesuai yang apa kita mau istilahnya lah begitu. Nah, jadi function ini sebenarnya ada yang bawaan dan ada yang kita buat sendiri. Nah, kalau yang kita buat sendiri cara membuatnya seperti ini gitu ya. Pertama kita panggil keyword namanya function. Nah, lalu kita berikan nih nama function tersebut boleh apapun gitu ya. Nah, aturan kepenulisannya sama ketika dengan aturan penulisan variabel. Nah, lalu di sini kita membuka kurung ya. Buka kurung ini fungsinya buat apa? Nah, jadi buka kurung ini berfungsi sebagai argumen. Nah, jadi argumen itu apa? Argumen itu merupakan variabel yang diterima oleh function ini. Nah, jadi di sini kita membuat dua argumen, misalkan variabel A dan variabel B. Nah, nantinya
ketika kita memanggil function ini, kita bisa memberikan dua variabel nih untuk function ini. Kita bisa masukkan informasi ke A dan informasi ke B. Nah, lalu setelah kita buat seperti ini, kita bikin kurung kurawal seperti ini. Nah, kurung kurawal ini berfungsi untuk mengeksekusi kode yang apapun yang kita ingin jalankan. Nah, dalam hal ini, misal kita ingin mengeksekusi argumen A tadi dengan argumen B tadi ditambahkan. Nah, kita bikinlah logiknya itu di dalam sini lah, istilahnya seperti itu. A ditambah B gitu. Atau misalkan nanti kalau misalkan mau menggunakan menambahkan logik lain, tinggal kita tambahkan A ditambah B, lalu A dikurang B. Nah, ini tinggal kita bikin saja logiknya sedemikian rupa seperti itu untuk buat function. Oke ya. Mas, kalau list dict dan function bisa di print, Mas. Semua tipe data yang ada di sini tentu bisa di print ya, kawan-kawan semua. Misalkan kita coba ya, print dictionaries. Print dictionary seperti ini. Nah, kita coba run. Nah, berbeda dengan tipe data primitif gitu ya, kalau misalkan kita ngeprint gitu ya, tipe data seperti list, dictionaries, ataupun function, hasilnya akan berbeda-beda. Misalkan kalau dictionaries, ini hasilnya akan seperti ini, objek, dua properties. Nah, tapi di dalamnya tentu akan ada isi dari variabel tersebut. Di sini mereknya Samsung, warnanya hitam. Atau misalkan kita coba ngeprint yang list gitu ya. Sorry. Yang list, akan kita coba list. Nah, yang list kita coba print. Nah, nanti akan menampilkan value si list itu sendiri. Nah, kalau misalkan yang function, coba ya kita misalkan print pertambahan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita print function, biasanya itu hanya menampilkan bahwa itu merupakan function saja. Nah, karena itu biasanya function ini digunainya itu dengan cara kita langsung dipanggil gitu untuk digunakan supaya kita mendapatkan hasil dari function tersebut. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya, slide-nya kita nanti lagi kita bahas. Kita lanjut dulu karena waktu masih berjalan. Sekarang kita masuk ke modul, ke bagian C ya, ada di halaman 51. Nah, silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua, kalau tadi nggak diikutin nggak apa-apa, tapi kalau yang ini mohon diikuti supaya pelatihan berjalan lancar, bagaimana mestinya. Nah, kita sekarang akan melakukan persiapan bahan dan data dulu nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Kita akan melakukan import data via penyimpanan lokal. Nah, biasanya kan kalau dalam project Bapak Ibu kawan-kawan semua punya data sendiri gitu. Oh, saya punya data Kabupaten A, saya mau pakai nih, tapi saya punyanya di lokal. Gimana Mas kalau mau pakai di GE? Nah, kita import lah data tersebut. Nah, kita masuk ke bagian sini ya. Nah, silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua di download ya data yang sudah ada di drive. Di drive itu sudah ada data yang namanya perimeter ya. Iya, ada di. Nah, di sini sudah disediakan data yang namanya Nah, ini ya data perimeter.zip sudah terzip gitu ya. Nah, silahkan di-download dan disimpan ke penyimpanan masing-masing. Harapannya sudah pada di-download ya. Oke, nah sekarang silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua buka nih file explorer-nya masing-masing gitu ya. Saya buka. Nah, silahkan dibuka dan dinavigasi ke tempat penyimpanan data tersebut, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, dalam hal ini saya simpannya di bagian folder data vektor. Nah, ini ya, data perimeter. Nah, ketika Bapak Ibu kawan-kawan semua, biasanya kan kalau umumnya kita pakai SAP ya untuk analisis GIS. Kalau punya data SAP ini bagaimana Mas supaya bisa diimport? Nah, bagusnya dan rapi, supaya bisa rapi, semua data SAP yang dimiliki itu semua pertama dibawa dan diekstrak menjadi zip ya. Seperti ini. Nah, kenapa menggunakan zip? Nah, ini karena Google Earth Engine hanya bisa membaca .zip ya. Kalau kita menggunakan RAR itu tidak bisa terbaca. Karena itu jangan lupa kalau misalkan Bapak Ibu punya data SAP, silahkan di zip semua ke dalam satu zip yang sama gitu. Nah, karena dalam hal ini sudah disediakan .zip, maka kita bisa langsung menggunakan saja gitu ya. Supaya lebih mudah. Oke. Nah, nah sekarang kita ada di poin nomor 3 ya. Kita kembali lagi ya ke Google Engine. Nah, ini saya di reset saja ya supaya kita mulai dari nol. Nah, silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua siapkan dulu ya dengan kanvas yang kosong seperti ini. Kita mulai lagi dari nol. Kita coba import data tersebut ke dalam Google Engine. Kita pelan-pelan kita sama-sama. Pertama,
silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua klik tab aset yang ada di kiri atas ini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya aset untuk apa? Untuk manajemen penyimpanan data yang terimport. Seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua baru banget nih pakai GE dan belum punya project aset yang ada, silahkan bisa di add a project terlebih dahulu. Nah, akan saya coba klik ya add a project. Nah, nanti tinggal pilih project yang ada, bisa dipilih gitu ya, project yang existing yang ada di sini. Nah, lalu tinggal kita select. Nah, nanti akan terbuat suatu project baru. Nah, namun kalau misalkan udah punya project itu, biasanya kita bisa langsung import saja. Nah, dalam hal ini kita coba lakukan langsung import data ya ke dalam sini. Caranya, silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua klik button new yang ada di sini ya. Nah, ketika kita klik button tersebut, akan ada beberapa pilihan nih. Ada GeoTIFF, Shapefile, CSV, dan lain sebagainya. Dan jangan sampai salah memilih ya, karena kita akan mengimport data SHP. Kita pilih yang Shapefile, jangan pilih yang GeoTIFF. Ingat, pilih yang Shapefile. Nah, silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua dipilih dulu yang Shapefile-nya. Oke, udah diklik ya yang Shapefile-nya. Pokoknya saya setiap habis ngomong, saya usahakan 5 detik saya diam untuk Bapak Ibu kawan-kawan semua melakukan gitu ya, supaya tidak tertinggal, supaya kita sama-sama nyaman dan dapat mengikuti. Nah, saya klik yang save file. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini gitu ya tampilannya. Nah, ini ada pada bagian atas ini ada yang namanya source file. Ada button ya namanya select. Nah, silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua klik button tersebut. Oke, sudah saya klik ya, klik buttonnya select. Nah, nanti akan muncul eh, window Explorer seperti ini. Silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua cari tempat penyimpanan data yang tadi sudah di-download. Nah, di sini saya sudah memiliki data perimeter.zip ya. Bapak Ibu kawan-kawan semua juga pasti memiliki data yang sama. Silahkan diklik sekali data tersebut. Nah, jika sudah diklik, di bagian bawah kanannya ada tombol open ya, open dan cancel. Nah, silahkan klik button open. Oke, sudah. Nah, saya klik ya button opennya. Nah, ketika kita sudah mengklik button tersebut, di bagian sini akan muncul nih nama data tersebut, data perimeter.zip. Nah, berarti data kita sudah valid upload ke sini. Nah, lalu di bagian bawahnya, di sini kita punya aset ID-nya apa, dengan aset name-nya apa. Nah, di sini kita biarkan saja ya, tidak usah diubah. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu punya data lain, misalkan pengen ngubah namanya jadi data batas admin, data provinsi, dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan. Nah, di dalam hal ini kita biarkan saja ini default, tidak usah diubah. Nah, sisanya juga biarkan tidak usah diubah ya. Kita langsung saja upload ala kadarnya. Nah, di bagian bawah kanan sini ada button upload. Silakan Bapak Ibu kawan semua klik button upload tersebut ya. Oke, sudah diklik. Nah, saya klik ya uploadnya. Nah, nanti ketika sudah diklik upload, tab tadi akan hilang. Nah, lalu akan ada perubahan nih, terlihat ya di bagian kanan sini, tab yang kanan ini, bagian tab task ini akan berubah menjadi warna oranye. Nah, artinya apa? Artinya ada task baru nih yang harus di running atau harus dijalankan. Nah, silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua klik tab task yang ada di sini. Baik, sudah. Nah, jika sudah, saya klik ya tab tasknya. Nah,
Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini ada submitted task nih. Nah, artinya ada task yang perlu dijalankan nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, dalam hal ini karena tadi kita ini tasknya ini nge-import, ini sudah otomatis berjalan. Namun kalau misalkan nanti tasknya itu nge-export data gitu ya. Kalau export data berarti kita download data dari GE ke penyimpanan lokal. Nah, itu biasanya harus kita run manual. Nah, namun kalau kita import data ini udah langsung berjalan ya. Lihat di sini ada logo GE yang berputar-putar. Nah, di sini bisa kita lihat nih ada phase-nya itu running on server. Nah, artinya data sedang berjalan untuk diupload. Nah, kalau misalkan masih berjalan, silahkan ditunggu dulu. Akan saya tunggu mungkin selama 1 menit gitu ya, atau 2 menit sambil saya membuka Slido kembali untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ini tadi udah ya. Mas, SHP koordinatnya ke RCRS-nya harus WGS 84 kah? Nah, jadi dalam GE sendiri ini, dia sebenarnya eh, sudah otomatis ya mendeteksi si CRS-nya itu sesuai dengan informasi metadata yang ada pada masing-masing save file gitu. Misalkan nih Bapak Ibu kawan-kawan semua punya dalam format ITM atau format lainnya, itu bisa kok, masih bisa digunakan dan masih valid digunakan gitu. Nah, namun kalau misalkan mau main aman gitu ya, mau main aman, dan saya pun biasanya kalau mau import data ke GE itu pakai WGS aja gitu supaya ya lebih terjamin lah gitu. Namun